Oke, selamat sore teman-teman Duta 10 Pemuda. Selamat datang di welcoming party dari Duta 10 Pemuda di sore hari ini. Ya, aku happy banget nih lihat teman-teman peserta di sini dari kelompok 1 sampai 12 nih kayak rame gitu ya Kak Vira ya. Rame kayak penuh gitu ya. Iya nih, di sini ada 3.200 peserta kayaknya. Tapi di layar saya ada Iya. 1 juta nih Kak. Kalau di layar saya ada 1 juta nih Kak Vira nih. Oh, banyak banget Kak Syade. Oke, gimana? Kita di rumah kalian gimana di daerah kalian tuh pada mendung, hujan, atau cerah, atau panas banget gitu. Boleh di-share di kolom komentar nih. Langsung komen-komen aja. Di aku habis hujan gede nih, tapi udah berhenti sih. Kalau di Kak Syade gimana nih Kak? Sama nih, di sini masih hujan nih, tapi belum berhenti nih, sayangnya. Oh, masih pada hujan nih. Iya. Depok mendung, Oh, Depok mendung, hujan deras hujan banget, deras. Kak. Cerah Cerah dong. dong. Yang cerah Di di mana mana itu nih? cerah tuh? Yang cerah di mana tuh? Tertarik nih. Kayaknya beda sendiri Beda nih. sendiri nih. Ciputat hujan. Oh, mana nih Oh, tadi? di Aduh, sini mana ada yang mayoritas banjir. hujan nih. Aduh, yang banjir Ada yang cerah sendiri kayaknya di planet lain nih. Oh, di Ambon. Ambon. Oh, tapi yang ada nih Kak, yang banjir nih Kak, tapi masih tetap Oh semangat iya. nih buat ikut acara hari ini. Oh, wih keren Keren banget. banget Thank you ya lombok juga cerah ya. teman-teman nih. Thank you banget ya teman-teman udah hadir di welcoming party. Oke, sebelum Seru kita banget mulai gak sih? seru-seruan nih Kak, Kita kayaknya kita mau. harus kenalan dulu deh Kak, antara kita Oke. berdua dulu kali ya. Mm-mm. Oke, teman-teman, eh, kakak boleh deh perkenalan duluan. Oke, selamat sore teman-teman semua, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Sade. Hari ini aku akan memandu acara ini bersama teman saya, yaitu Halo teman-teman Duta 10 Pemuda, perkenalkan namaku Vira. Oke, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai nih acara kita atau party kita pada sore ini, kira-kira teman-teman udah ada yang tahu belum sih 10 Pemuda ini sebenarnya tuh apa sih? Boleh ada yang komen-komen nggak? Apa tuh 10 Pemuda itu sebenarnya apa? Mungkin banyak yang udah lihat poster kita dari Instagram, mungkin dari Facebook mungkin, atau dari ada yang dapat undangan dari sekolah gitu mungkin. Kayak kemarin kayaknya ada satu sekolah tuh yang dapat yang reaction. Mungkin pada tahu nggak? Oh ya teman-teman, rata-rata ini daftar Duta channelnya dari mana sih teman-teman taunya? Ya tahunya Apakah tahunya semuanya dari dari Instagram? apakah ada yang dari sekolah dikasih tahu, apakah ada yang dari temen misalkan ada Rahma ngajak Julia nih, ayo ikut dong, terus Julia ngajak yang lain gitu. Oh dari Oh, IG, dari IG. dari IG. Oh IG Kak berarti Kak. Oke, Rata-rata rata-rata Instagram IG ya. betul. Lagi Ada searching di sosmed. tiba-tiba ketemu. Oke, Dari temen. Wah, dari Kak temen wah Petrus nih. dari temen Apa nih. terus dari temen nih? Siapa nih temennya nih? Udah. Oke, Oke. tapi kayaknya belum ada yang tahu nih 10 pemuda ini apa nih. 10 pemuda itu apa sih Kak Vira? Oke, teman-teman, di sini izinkan kami menjelaskan secara singkat mungkin ya, biar teman-teman sebagai Duta 10 Pemuda tuh aware dengan kegiatan yang kalian ikuti gitu. Jadi di sini 10 Pemuda merupakan gerakan kepemudaan yang tujuannya itu untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas anak muda Indonesia. Nah, selain Itu. itu, di setiap tanggal 28 Oktober setiap tahunnya, 10 pemuda ini hadir untuk menyelenggarakan kind of acara gitu ya, atau festival Gelora Muda untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda di setiap tahunnya, guna menginspirasi para generasi muda bangsa Indonesia ini. Yes, benar banget. Untuk Festival Gelora Muda sendiri di tahun ini merupakan tahun kelima Festival Gelora Muda yang diadakan oleh 10 pemuda. Jadi udah 5 tahun berjalan nih Gelora Muda setiap tanggal 28 Oktober guna memperingati Sumpah Pemuda itu sendiri. Betul. Untuk tahun ini sendiri Gelora Muda seperti yang ada di PowerPoint
kami mengangkat tema generasi visioner masa depan gemilang. Kenapa itu visioner pakai Z, Kak Shade? Nah, ya kenapa? Kira-kira kenapa? Ini kan eh, kayaknya peserta-peserta di sini usianya range dari 15 sampai 20 tahun ya. Pastinya masih Gen Z. Gen Z tuh udah Betul ada banget. yang kejawab tuh Gen Z. Betul Rebecca. Haus, betul, betul. Betul Gen Z. Bukan Gen Alpha ya, nggak ada ya yang mowing-mowing gitu nggak ada ya. Nggak ada yang ris-ris gitu Nggak ya. ada yang risk ya. Oke, jadi ini kita ya karena acara ini dibuatnya spesifik untuk teman-teman Gen Z gitu ya dan usia masih 15 sampai 20 tahun. Jadi kita berharap generasi Gen Z ini bisa visioner di masa depan nanti. Begitu. Yes, betul. Kayaknya nggak usah lama-lama nih Kak, kita sambutannya kita langsung masuk ke ini kali ya, peraturan atau kontrak belajar kita kali ya. Karena kita kan di sini Boleh, boleh. sebutannya kayaknya kelas deh, enakan. Jadi kayak Mm-mm. biar kayak balik lagi ke sekolah gitu deh. Iya, boleh. Silakan, Kak Shade. Oke, ini aku ingin membacakan kontrak belajar selama pelatihan intensif Duta 10 Pemuda selama 1 bulan nanti ya. Untuk yang pertama, duta atau peserta dihimbau untuk hadir 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Jadi seperti tadi, kita sudah membuka link Zoom-nya dari pukul 16:20, jadi teman-teman sudah dipersilakan atau wajib mulai 10 menit sebelum acaranya. Kemudian para duta diwajibkan untuk menyalakan kamera apabila tidak terkendala koneksi internet. Nah, sekarang udah pada on cam belum nih, mau lihat nih. Seberapa rame sih? Rame banget nih kayaknya. Kalau dilihat-lihat sih udah 700.000 orang Oh yang ya, on cam. 700.000 orang yang on cam. Oke. Nah, peraturan ketiga atau kontrak belajar yang ketiga, poin ketiga adalah setiap duta diwajibkan untuk mengikuti seluruh kegiatan pelatihan duta 10 pemuda, kecuali dalam kondisi force major atau kondisi mendesak ya, kayak tiba-tiba ada, mungkin kayak tadi tuh, tapi ini salut deh, tadi ada semangat, mungkin kayak banjir tadi itu Kak. Nah, kan sebenarnya banjir itu force major ya. Iya, Tapi ini ya salut banget ampun. nih, salut banget Keren, masih keren, bisa keren. ikut ya. Nah, kalau nggak bisa tuh misalkan kalian boleh melakukan perizinan kepada fasilitator kelompok kalian. Nanti kalian silakan ngomong ke fasil kalian, nanti kakak-kakak fasil akan sampaikan ke kita untuk didata. Kemudian yang keempat, para duta itu dihimbau untuk aktif dalam setiap kelas, termasuk membagikan pengalaman atau insight yang didapatkan di kelas melalui sosial media dan tag ke Instagram 10 Pemuda. Nah, di sini aktifnya nggak cuma live report doang ya guys, tapi boleh nih tanya-tanya setiap nanti ada pemateri, boleh langsung tanya aja di kolom komentar. Nanti insya Allah akan dibacakan oleh kita ya, akan dijawab ya kak ya. Itu. Betul. Terus peraturan yang kelima, setiap duta diwajibkan untuk mengisi post test di akhir pelatihan sebagai absensi kehadiran. Nah, ini ada hubungannya nih sama yang keenam. Setiap duta itu akan dievaluasi berdasarkan keaktifan, partisipasi sebanyak 80%. Jadi ada beberapa, nanti akan di-spill nggak ya? Di-spill aja deh. Akan ada berapa sesi, nanti 80% dari sesinya kalian harus ikut. Jadi misalkan ada 10 sesi, 80% dari 10 kan 10 sesi itu berarti kan 8. Jadi 8 sesi itu kalian harus ikut. Kalau bolos 3 kali gitu cuman ikut 7, nah itu nggak bisa tuh dapat sertifikatnya nanti. Selain absensi itu ada post test dan juga final project sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Jadi nanti teman-teman akan berdinamika dalam kelompok untuk mengerjakan final project di akhir nanti. Begitu teman-teman. Oke lanjut, Kak Fira, apa nih? Mantap. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mematuhi kontrak belajar yang telah kami paparkan itu ya. Tuh, boleh Oke, lanjut boleh selanjutnya, next. Kak Jua. Oke, teman-teman, let's go nih. Kita kenalan sama masing-masing fasilitator teman-teman. Oke, mungkin sebelumnya teman-teman udah kenalan di grup masing-masing kali ya. Tapi di sini biar lebih ikrip gitu. Kita kenalan di Zoom biar teman-teman juga tahu muka masing-masing.
pertama, oh karena di sini foto pertama aku dulu deh. Halo teman-teman, aku di sini jadi fasilitator untuk kelompok 2 dan 10. Kelompok 2 dan 10 coba dong muncul di chat. Udah ada berapa orang yang join Zoom? Tadi dari kelompok aku banyak nih yang izin cukup banyak karena ada yang lagi kuliah. Tuh. Hai, seneng. Ih, ada yang jawab. Seneng Lagi ya kak ya. dong. Iya, masa Abigail doang? Tadi aku lihat Ayu loh dari kelompok 2. Ya udah, kita lanjut aja deh. Next di sini ada Kak Shade. Kak Shade itu sebagai fasilitator kelompok 3 dan 11. Boleh saya hai dong Kak Shade. Halo semuanya, halo kelompok 3 dan 11. Boleh dong, nongol dong di kolom komentar, jangan ini dong. Jangan malu-malu dong. Wah, ada yang nongol, ternyata ada. Petrus lagi. Wah iya rame nih bener tuh. Kak Vira pasti iri. Wow, 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 iri, iri, iri. Wow, jangan mau Halo, kalah teman-teman. halo semuanya, Waduh, salam kenal. wow, rame. Oke, thank you Kak Shade dan kelompok 3 dan 11. Next, di sini ada Joa sebagai fasilitator kelompok 5 dan 9. Joa bisa say hi gak? Bisa. Halo teman-teman. Waduh, kayaknya kelempar nih Kak Joa. Ya udah nggak Ya apa-apa. udah gak apa-apa. Ya udah mungkin boleh nih teman-temannya. Oh nih, teman-temannya anak-anaknya Joa nih udah ada yang muncul. Ya mungkin Kelompok 5 anak-anaknya dan Joa, 9. kelompok 5 dan 9. Ya, nanti Kak Joa akan bersama Rame ya, rame ya kelompok kelompok aku 5. sedikit ya. Iri bilang bos, gitu kan. Iya, ya 5 ampun. dan 9 ya nanti Kak Joa. Nanti Kak Joa kita balik lagi deh. Sekarang habis itu ada siapa Kak Vira? Oke, next ya di sini ada Kai. Kai ini sebagai fasilitator dari kelompok 6 dan 12. Halo Halo, Kai. halo teman-teman kelas. Kelompok sorry, kelompok 6, kelompok 12 mana nih? Mentang-mentang habis kelas ya. Berasa Mana nih? ngajar nih ya. Iya, ya ampun. Tuh Salam anak-anaknya kenal kakak ya Kai itu. semuanya. Salam kenal Kak Kai. Aduh lucu banget, Salken Kai. Wow, rame juga ya. Lanjut siapa Kak? Oke, lanjut. Ini ada Cita. Kak Cita ini sebagai fasilitator dari kelompok 7 dan 8. Halo Kak Cita. Wah, salam kenal semuanya. Wah, udah pada nongol tuh. Belum dipanggil. Rame ya. Kayak rame banget gitu ya Kak ya. Penuh gitu. Inisiatif ya. Bagus, bagus, bagus. Salam kenal ya semuanya. Semangat terus. Semoga semangatnya tetap sampai akhir. Nah itu Amin. yang penting tuh semangatnya sampai akhir ya. Betul, komitmennya. Oke, terakhir nih fasilitator kelompok 1 dan 4 yaitu Kak Eca. Halo Kak Eca. Halo, kelompok 1 dan 4, pada suaranya. Oh, halo Kak, Oke. rame. Wih, rame Semangat nih. terus ya guys. Kelompok 1 dan 4, Mantap. gacor. Udah ada yel-yel nih. Udah ada yel-yel. Keren, Udah ada keren, keren. yel-yel nih. Keren, keren. Oke, thank you teman-teman fasilitator dan teman-teman Duta 10 Pemuda yang udah ngeramein di chat. Oke, kita boleh next kali ya Kak Joa. Nah, Kak Jonya, oh, udah. Nah, Oke, di sini tadi kita udah ke spill ya, kalau ada final project nih di Duta 10 Pemuda kali ini. Nah, final project itu sebenarnya nggak susah kok, gampang kok ini. Tapi memang kita perlu niat dan kreatif ya untuk menjalankan ini. Jadi, di sini kita semua akan bekerja dalam kelompok, jadi nanti masing-masing kelompok akan punya 2 final project. Itu untuk itu seperti apa caranya? Yang pertama, masing-masing kelompok akan pilih satu topik dari 9 topik yang akan dibahas selama 1 bulan ini. Jadi nanti mungkin ada financial literacy atau yang lain. Nanti silakan pilih diskusi dengan kelompoknya mau ambil topik apa. Setelah itu dari topik itu akan dikembangkan ke dalam
bentuk. Yang pertama ada infografis dan kedua social campaign dalam bentuknya. Untuk infografis ini sendiri, nanti silakan teman-teman bebas dari topik tersebut apa yang akan dibahas dari topik tersebut. Dan kemudian kalau udah selesai, infografisnya diundang ke Instagram masing-masing. Pasti udah pada pernah dong nih bikin infografis, apalagi teman-teman yang udah kurikulum merdeka nih ya, merdeka belajar nih. Nah, itu pasti udah sering tuh bikin infografis atau enggak minimal poster tuh udah pasti udah sering. Nah, karyanya itu akan dinilai berdasarkan yang pertama relevansi topik, kedua plagiarisme. Plagiarisme di sini apakah teman-teman hanya copy paste atau hanya tidak mencantumkan sumber seperti itu, kemudian kreativitas dan juga engagement dari postingan kalian seperti itu. Yang kedua, final project yang kedua adalah social campaign. Di sini kita coba mengajak teman-teman yang ada di media sosial kalian untuk aware atau sekedar paham sama topik yang udah kalian pilih. Nah, dibuatnya itu dalam bentuk Instagram Reels atau video TikTok. Jadi itu terserah ya. Nanti videonya yang udah kalian buat itu akan diunggah ke Instagram dalam bentuk Reels dan TikTok masing-masing serta harapannya FYP doang, FYP. Jangan lupa tuh pakai hashtag FYP. Terus apa tuh, ada huruf apanya tuh ya, nggak ngerti deh. Nah, terus Kalian kalian pasti kalian udah pasti lebih lebih ngerti paham lah. dah. Iya, soal Ya, algoritma TikTok gimana gitu. di sini kita udah tua-tua ya kak ya. Terus karyanya juga sama, akan dinilai berdasarkan relevansi topik, plagiarisme, kreativitas, dan engagement. Seperti itu. Nanti mungkin ada pertanyaan, Kak, ini pilihnya satu topik, tapi bahasannya boleh sama nggak nih? Itu gimana, Kak Vira? Oh ya, di sini teman-teman boleh memilih salah satu topik, tapi kalau misalnya teman-teman mau menggunakan topik tersebut untuk karya infografis dan social campaign, teman-teman harus membedakan isunya. Gitu. Jadi boleh dengan topik yang sama, tapi isu yang berbeda. Misalkan nih, contohnya kelompok 3 mau pilih financial literacy gitu. Nah, literasi keuangan. Terus di infografis teman-teman mau angkat soal cara menabung yang asik gitu, atau kebiasaan menabung gitu. Nah, di social campaign nggak boleh menabung lagi. Mungkin di social campaign Betul, teman-teman boleh bahas apa ya, investasi mungkin yang lebih berat gitu, saham, reksadana, betul, betul. eh, obligasi dan lain-lainnya seperti itu. Pokoknya boleh, yang susah boleh. Nanti yang PR akan fasilitator ya, karena nanti teman-teman akan setelah ini kalian teman-teman akan dapat mentoring bersama kakak-kakak fasil kalian untuk diskusi. Untuk apa? Untuk diskusi panel project kalian. Jadi nanti boleh curhat tuh, bukan curhat, konsultasi ya. Kak, ini enaknya bahasnya apa ya, bentuknya apa ya? Kalau bahas ini bener nggak ya, gitu loh. Terus nih ada Yes, ada betul. pertanyaan nih satu nih dari chat. Hansohi, Dari Hansohi itu siapa Hansohi. ya? Wah, ngeri nih ada Ada, Hansohi di sini. Itu yang main keren ya, ini kan ya. Hansohi ikut pelatihan Duta 10 Keren. Pemuda. Pemuda Ya cabang ampun. Korea nih, Bang. Gak apa-apalah. Kak mau nanya, eh, apakah temanya boleh bebas atau ada tema khusus? Mana Kak Vira? Temanya boleh bebas ya teman-teman, asal teman-teman itu masih di ruang lingkup topik yang sesuai dengan pelatihan gitu, topik atau kelas-kelas. Jadi nanti di sini teman-teman akan dapetin 10 kelas kurang lebih. Ini kelas pertama. Next-nextnya teman-teman akan em, apa ya, akan diberitahu lebih lanjut gitu ya kelas-kelasnya apa aja gitu. Jadi nanti teman-teman boleh milih topik berdasarkan kelas. Betul. Kalau aku boleh bacain ya di sini, jadi kelas-kelasnya atau topik-topiknya ada. Yang pertama ini mengenal dan menghargai keberagaman di Indonesia. Terus yang kedua ada financial literacy, yang ketiga ada mental health, yang keempat ada physical health atau sehat fisik ya. Yang kelima ada public speaking, yang keenam ada creative thinking, yang ke berapa nih? Tujuh ya. Tujuh ada penulisan karya tulis ilmiah, terus ada entrepreneurship dan penguasaan bahasa asing yang terakhir.
begitu. Nanti kalau kurang Ya. jelasnya boleh tanya sama kakak-kakaknya atau ini ada kok di Instagramnya 10 Pemuda, makanya follow, ya nggak Kak? Follow, ih Iya, sok makanya follow dong. Habis gini, ini langsung follow. langsung Terus follow. teman-teman buat video pesan, buat video lah pokoknya video yang menarik dari pelatihan hari ini. Terus tag 10 pemuda terus follow. Awas aja Ya kalau nggak follow. kalian kalian update Oke. pokoknya deh. Halo guys, hari Ya. ini aku gitu. Pakai lagu ntar tet Day tet in my teret tet. Nah, life. ada in my life as. Gitu. A day in my Oke. life as duta 10 pemuda. Asik gak? Oke, Kak Joa boleh Oke. dilanjut slide-nya. Setelah ini kita akan Oke. mungkin kayaknya kita sebelum masuk ke sesi kita tanya-tanya dulu kali ya sama teman-teman peserta Kak. Oh Tanya-tanya soal iya. ekspektasi atau harapan teman-teman gitu ya untuk ikut acara ini. Oh iya, mungkin Kak Joa boleh Ya, oke. Kak Joa mungkin boleh eh, nyalakan poll atau ininya. Nah, tuh. Di sini Kak Joa udah assign atau udah apa ya, memunculkan polls and quizzes yang dengan Yes. pertanyaannya itu apa yang kalian harapkan dari acara ini. Misalkan kalian harapan dari acara ini, wah acaranya nanti narasumbernya internasional gitu, bisa Blackpink gitu misalkan ya kan. Atau nanti kalian berharap, boleh juga kalian, aku harap setelah acara ini aku bisa bikin bisnis gitu sama teman-teman Karang Taruna gitu atau apa Iya, itu iya. boleh boleh langsung diisi aja. Ada yang kesusahan nggak? Kak mau nanya dong, ada yang nanya nih. Boleh. Durasi videonya ada ketentuannya nggak, Kak? Atau cuman 1 menit atau lebih gitu? Oke. Kayaknya nggak ada ketentuan berapa lamanya ya karena ikutin pedoman di ini aja sih Instagram atau TikTok ya mereka maksimal berapa menit kalau nggak salah TikTok tuh udah bisa 10 menit ya. TikTok Iya, TikTok TikTok kalau nggak udah salah udah bisa 10 10 10 menit. menit. Kalau wah Julia yang nanya anak anak 11 nih. Wah Jul mau berapa nih? Mau berapa menit ini? Hasilnya aku nih kebetulan. Anakmu ya, Kak? Wah semangat ini kalau kayak gini. Begitu boleh berapa aja. Yang penting Instagram atau TikToknya bisa untuk diupload. Oke, kita Iya, baru masih 7 nih masih yang isi. tunggu Oh, nih. 8. Kita tunggu berapa lama nih? Di situ udah kelihatan 2 menit nih udah berlalu. Kita tunggu Kita tunggu sampai 17.05 kali ya. 17.05 deh, boleh deh. Ya, oke, kita tunggu ya, teman-teman. Oh, ini ada. Jadi itu satu kelompok ngerjain proyeknya bareng ya, Kak? Iya, betul, Betul, teman-teman. betul. Kelompok 11 lagi. Wah, semangat nih kelompok 11. Wah, aktif banget ya Iya, kelompok 11. kayaknya kelompok 11 udah punya draft nih kayaknya nih. Waduh, Kak, kumpulin keren. langsung gitu. Kayaknya udah kayak gitu deh. Mantap, mantap. Mungkin sambil nunggu, oh ada lagi yang nanya. Kayak Tapi sambil nunggu postnya nanya, masing-masing akun TikTok kan ya? Iya, postnya di masing-masing akun TikTok. Untuk pengerjaannya itu berkelompok. Jadi nanti kalian bagi tugas aja, jangan cuma satu orang yang ngerjain iya. gitu atau 2 orang. Terus Inspirasinya Hansohe, jeduk-jeduk. Gimana? enggak ngerti Kak nih, Hansohe ada yang komen nih. Oh Hansohe, iya, ini kuliah di mana sih Hansohe? Tugas kampus apa nih kayak gini nih? Enggak dong, ini mungkin tugas kampus nggak segampang ini dong. Tugas kampus mah. mungkin Hansohi kuliah di jurusan ilmu komunikasi kali Kak. Hansohi Makanya kuliah bikinnya jurusan kayak apa? gini ya. Iya, asik. OTW jadi pemuda visioner. Keren banget sih kelompok Keren banget 11. sih kelompok 11. Kalau Kak itu inspirasi ada yang nanya tuh jedak-jeduk, Kak, jeduk-jeduk. Iya. jedak-jeduk ya nggak ya nggak apa-apa sih. Ya tergantung kalian aja ngolahnya gimana ya. Iya. Karena tuh ada tuh yang di TikTok itu dia bikin kayak tugas sekolah. Nggak tahu ya di kalian ada apa nggak yang namanya TikToknya tuh kemanusiaan apa-apa itu dia bikin tugas kalau tugas tugas apa namanya
tugas sekolah tuh nggak jadi-jadi, yang sendal dilempar lah, apalah, udah absurd kayak gitu nggak apa-apa. Jika hanya ada IG aja nggak apa-apa, nggak wajib ke TikTok Oh, juga. Yang penting mm-mm. kalian upload ke semua sosial media kalian. Iya. Facebook juga boleh kalau punya. LinkedIn, LinkedIn juga boleh kalau ada. Mungkin yang Yang menang menang dapat dapat apa, apa Kak? Kak? Dapat Nanti ya kita spill di akhir yang jelas akan ada reward untuk peserta ya, terbaik. Nah, jadi terbaik. kalian selain teman-teman dapat sertifikat, kalau teman-teman ikutin kontrak belajar, teman-teman juga bisa mendapatkan reward sebagai peserta terbaik, peserta duta Ya. terbaik. Kalau teman-teman itu sangat aktif atau tugasnya sangat kreatif atau yang lain-lainnya, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Kak, izin tanya itu poin satu dan 2 pilih salah satu atau salah dua-dua? Ah, salah satu atau dua-duanya Poin dua-duanya dikerjakan. Jadi akan ada dua hasil ya, infografis sama. Oke, ini ini udah pollingnya udah selesai ya, ditutup ya. Kak Udah nih. Joa? Udah ya? Oh, Eh, ini udah share result. bentar. Kak Joa, maaf lihatnya di mana ya, Kak? Bentar ya, Kak. Oke, kita sambil nunggu nih. Pengerjaannya dari kapan? Pengerjaannya dari kapan, Kak? Dan datanya kapan? Nah, pengerjaannya itu karena kita udah umumin hari ini, teman-teman boleh nih kalau udah ada kepikiran mau topik apa, nanti tiba-tiba di jalan ada yang menarik nih, aku mau bahas topik ini deh, boleh tuh udah kepikiran langsung mau bahas itu. Jadi mulai diskusinya boleh dari ya 2 minggu ini atau gimana, itu boleh. Iya, Nah, teman-teman boleh nyicil ya, karena nanti tuh, di pertengahan teman-teman dapat pelatihan itu fasilitator akan ngadain mentoring juga nih untuk melihat progres teman-teman tuh dan membantu betul. teman-teman. Kalau deadline-nya itu apa namanya, di minggu pertama ini ya, minggu pertama Desember ya. Desember. Iya, pembagian kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang udah kalian dapat sekarang ya, yang udah ada grupnya. Tuh. Betul, betul. Yang udah ada grupnya di ini ya, di grup kalian yang udah ada di share sama, kok apa sih, ngomong apa sih? Yang udah ada kakak Fasil ya, yang udah di invite kemarin. Jadi Iya, misalkan Eka Eka kan, oh ini Eka Kairiah anak saya nih. Eka sama Kak Sade kan kemarin, nanti kita kerjainnya sama teman-teman kelompok 3 gitu. Kita sumber materinya apakah dari kelas apa nih yang 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 bakal bakal dilaksanakan dilaksanakan nanti. nanti. Boleh dari kelas, boleh misalkan kalian di kelas dapat materi yang yang physical health, misalkan cara menghindari asam urat gitu dari kakak, dari dari narasumbernya, itu boleh, data dari mereka boleh dipakai, informasi dari kakak narasumbernya boleh. Tapi kalau mau cari lain dari internet boleh. Misalkan tadi narasumbernya jelasin asam urat, kalian mau jelasin pernafasan gitu, gitu juga boleh. Gimana stay healthy dengan tidak merokok? Merokok dengan mana sih? Gimana caranya stay healthy Kan tapi ngerokok gitu? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. nggak boleh normalize. Ya udah, nanti Tapi ini tapi apa? teman-teman take note ya, kalau misalnya ngambil dari internet itu teman-teman harus banget kasih referensi dan hindari plagiasi. Oke. Plagiarisme ya, betul. Jadi kalau misalkan ngutip dari apa, di share nih, itunya apa, ditulis juga. Sumber dari Iya, Kompas gitu. Atau sumber dari iya. kalian yang udah ada kuliah nih, teman-teman kelompoknya udah ada yang kuliah, boleh ditulis citationnya kayak Hmm. Syafira 2008 gitu. Itu Hmm. boleh. Dan oh ini udah ada Nah, nih. Kak Joa nih bawa kejutan nih. Apa Kak Joa? Nah, di sini ada hasilnya. Kak Joa boleh tolong di Zoom, Kak? Maaf nih. Ini MC-nya dua kacamataan semua nih. Ini di sini ada, kita bacain dikit-dikit ya, nggak semua ya, karena mau lanjut yang lain nih kita nih.
Yang pertama dari Siti Ataya paling atas Kak. Tadi Kak. Belum Kak, sabar Kak. Yang aku harapin dari acara Duta 10 Pemuda itu yaitu ilmunya Kak. Dari yang Kak Sadi sampaikan tadi, topik yang bakal disampaikan berhasil banget. Narik hati aku. Waduh, terima kasih ya. Asik, menarik hati. Buat nambah wawasan, relasi juga. Pokoknya ke depannya sangat bakal bakal semangat banget sih buat ikutan kelas selanjutnya. Karena ilmunya itu loh Kak, jarang didapat. Betul. Mantap. Berarti benar-benar nyari Betul. ilmu baru nih, mau nambah Betul. pengetahuan gitu. Ini ilmu Pan, Kak, mohon apa? Pelan-pelan ya, Pak ya. Ini ilmu baru, terus relasi dan Yes, pengetahuan dong. networking, Dampak relasi positif untuk pengetahuan. diri Ini saya juga dan orang relasi. lingkungan saya. Pengetahuan dan Pengetahuan relasi. dan relasi. Oke. Nambah pengalaman dan Pengalaman. relasi. Wawasan baru. Seorang, Pengalaman, oke. wawasan baru. Bisa membuat saya lebih kreatif dalam menulis. Pas banget. Nah, pas Karena banget. ada Pas banget. kelasnya. Pas banget. Sebenarnya ini lagi skripsi nih, Kakak. Petrus ya tadi ya. Kayaknya lagi skripsi nih. Nah, itu udah pas banget tuh. Pas banget. Karena nanti Menambah ada em, apa namanya kelasnya ya, kelas jadi menulis. karya tulis ilmiah ya nanti ada itu Yes. apa nih lanjut Kak yang kedua no experience and New certificate experience and ini certificate. Nah, terlalu jujur. kalau misalnya mau dapat sertifikat harus komitmen. Harus Siapapun ini guys komitmen yang eh, mau ini ya harapannya. betul membangun jejaring dan kolaborasi antar pemuda ini kalau aku lihat-lihat mayoritas teman-teman ini ya cari ilmu yang baru menambah relasi Mem- Mm-mm. relasinya bukan teman doang tapi apa namanya apa ya lebih profesional mungkin ya karena ini ada yang berharapan membangun kerjasama untuk proyek-proyek yang positif juga. Tadi nggak Wih, cuma sedikit kok yang bilang kayak gitu, begitu ah, ya. ah, ah. Oke, setelah ini kita udah terima kasih ya buat teman-teman udah isi harapannya, wishlistnya atau ekspektasi kalian ikut acara ini. Terus kita akan masuk ke Boleh sesi nih Kak berikutnya Jula, nih Kak. tolong di-share lagi. Narasumber kita udah datang ya. Wah, mantep nih. Udah standby nih. Standby nih. Nah, narasumber MC-nya semangat, narasumbernya semangat nih. Pesertanya juga Pesertanya harus harus semangat. semangat. Harus lebih Apalagi semangat. apalagi kelompoknya Kakak Vira, ya kan? Iya dong, guys. Ya ampun. Oke, kita masuk apa Oke, nih, Kak? oke teman-teman. Kita sekarang masuk ke kelas 01 Duta 10 Pemuda dengan judul Active Citizenship for Indonesia. Kelas ini akan dibawa oleh founder 10 Pemuda yaitu Budi Dharma MPP. By the way, teman-teman di sini bisa manggil Bang Budi ya dengan panggilan Bang karena Dengan beliau panggilan terbiasa Bang. dipanggil Bang. Oke, Bang. boleh Bang Budi waktu dan tempat waktu dan layar dipersilakan. Oke, makasih Vira Sade. Suara saya kedengeran nggak? Terdengar jelas, Bang. Oke, ya, makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman semua ya. Karena ekspektasinya akan ada teman-teman semua akan ada dari tiga waktu yang berbeda. Di waktu di kita di barat ya, masih jam 5, di tengah sudah jam 6, di timur sudah jam 7 ya. Oke, jadi itu luar biasanya Indonesia ya teman-teman ya. Dari Sabang sampai Merauke kan dibilang eh, kalau Singapura cuman satu, kalau ada yang pernah ke Singapura ya, take off dari bandara, eh, lepas landas dari bandara, nggak nyampe 5 menit udah keluar dari apa keluar dari negaranya ya, udah masuk ke Malaysia, kalau nggak masuk ke wilayahnya Indonesia gitu ya. Tapi di kita butuh waktu berjam-jam kan kalau kita mau telusurin dari Sabang sampai Merauke ya, itu luar biasa. Oke, teman-teman semuanya selamat datang, selamat bergabung ya eh, menjadi apa Duta 10 Pemuda di tahun 2024 ini. Jadi kalau ada yang udah sambil mengenal ya apa saya tadi dengar harapan-harapan untuk apa yang diharapkan oleh teman-teman ketika mengikuti ini semuanya baik-baik ya. Walaupun tadi kalau saya lihat sini masih baru ya kurang lebih 50% ya dari jumlah peserta yang diterima ya, cuma karena mungkin baru.
masih ada beberapa yang nanti katanya akan menyusul, tidak akan mengurangi semangat kita. Oke, teman-teman tadi yang disampaikan Kak Sade, Kak Fira ini materi pertama. Jadi ini bisa dikatakan fondasi ya, nah, dasar dari kenapa sih nanti dan di apa di paparan saya atau di materi saya juga akan ceritain kenapa sih akhirnya ada 10 pemuda. Pada penasaran nggak kira-kira? Hah? Penasaran nggak sih apa sih itu 10 pemuda? Terus kenapa sih ada 10 pemuda gitu ya? Kalau ditanya 10 pemuda pasti udah ada yang tak, pasti udah tahu ya. Nah, udah tahu kan apa yang terbayang 10 pemuda? Coba yang yang kebayang kalau dengar 10 selain ini ya. Ini kan kalau kita kan nama apa namanya nama ininya ya organisasi atau komunitas kita itu kan 10 pemuda Active Citizenship for Indonesia. Nah, jadi ini makanya materi hari ini kan tentang Active Citizenship for Indonesia gitu. Tapi kalau 10 pemuda itu kan kita ambil ya spiritnya itu dari pidatonya Bung Karno ya, Soekarno yang dia bilang berikan aku apa 1.000 orang tua, maka akan kucabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka aku akan mengguncang dunia. Nah, itu ya. Jadi Bung Karno ya, Bung Karno itu punya spirit yang melihat bahwa anak muda tuh punya spirit dan kekuatan yang luar biasa, teman-teman ya. Artinya apa bahwa 10 orang tuh bisa melakukan hal besar ya, mengguncang dunia tuh bukan buminya yang diguncang, tapi artinya Indonesia ya pemuda Indonesia tuh bisa mengguncang dunia ya. Kalau kita lihat beberapa tokoh kita ya selain Bung Karno ya, Bung Karno itu misalnya kalau teman-teman baca sejarahnya ini kan pesertanya usia 15 sampai 25 ya, teman-teman ya. Ya kan? 15 sampai 25 ya. Jadi kalau teman-teman pernah baca sejarahnya Bung Karno ya, dia bilang bahwa di usia dia 17 tahun ide tentang Pancasila itu udah muncul, teman-teman. Nah, walaupun akhirnya baru dibaca di tahun 45 ya. Menangkap ya. Nah, jadi di usia-usia apa teman-teman semua nih ya, di usia-usia kalian nih, usia-usia yang punya semangat ya, punya idealisme. Nah, ini yang menurut saya penting gitu ya buat teman-teman muda. Atau misalnya di era selanjutnya gitu ya. Di era selanjutnya itu salah satu yang menurut saya juga cukup terkenal dan di usia muda ya. Itu ada Pak Habibie ya. Nah, di usia yang cukup muda gitu ya. Saya lupa sehingga saya itu di usia 30-an ya. Di usia 30-an sewaktu beliau setelah menyelesaikan studi S3-nya ya, beliau menemukan teori keretakan pesawat ya. Nah, teori keretakan sayap pesawat gitu ya, yang akhirnya dikenal sampai sekarang gitu ya, penemuan beliau dan itu digunakan gitu ya. Jadi saat itu baru satu orang ya teman-teman ya, kita baru ngomong satu orang ya, pemuda Indonesia yang luar biasa. Nah, jadi dasar itulah yang akhirnya semangat anak-anak muda di Indonesia itu yang akhirnya membantu ya, artinya mendorong kita untuk melihat bahwa saat ini gitu pemuda Indonesia pastinya dengan segala kemudahan ya, dengan segala kemudahan dan segala teknologi ya yang dalam tanda kutip dimanjakan, pastinya bisa lebih jauh lebih hebat lagi gitu dibandingkan para pendahulu kita. Next. Oke, kita mulai ya. Mudah-mudahan dalam waktu kurang 30 menit saya bisa menyampaikan materi ini. Next, lanjut aja Kak Sadek. Ini, halo, bisa jawab apa Sadek nih coba? Udah berubah belum, Bang? Belum, di saya masih pemuda Indonesia nih ya. Ini jumlah Apa? ya. Coba Oh, back dulu. Bentar, back dulu. Back. Nah, oke, next. Oke, next satu ya. Oke, nah jadi dari jumlah dulu ya teman-teman. Eh, Kenapa akhirnya penting ya? Judul, oke. 2015, 2015 ya. Jadi 2015 waktu saya dan generasi pertama teman-teman. Jadi kalau ditanya kapan sih 10 pemuda berdiri? Kalau officialnya itu sebenarnya kita 2016 ya, 28 Oktober 2016. Saya ingat kurang lebih berarti 8 tahun yang lalu ya, itu launching ya. Tapi kembali mundur sebelum kita launching menjadi sebuah organisasi, sebuah gerakan,
setahun sebelumnya itu 2015 ya, kita sudah menyadari ya. Jadi 2015 itu kita akan menyadari, teman-teman tahu bonus demografi kan ya? Pernah dengar? Ya, bonus demografi ya, pernah dengar ya? Jadi bonus demografi itu apa sih? Artinya Indonesia akan memiliki apa SDM usia produktif. Nah, kalau dibilang usia produktif, kurang lebih usia 16 tahun sampai 59 tahun ya. Nah, itu usia usia produktif ya. Kurang lebih segitu tuh, 16 sampai atau bahkan 16 sampai 60 tahun ya. Jadi di atasnya itu udah atau di bawahnya belum usia pekerja atau usia produktif ya. Dan jumlahnya nggak main-main teman-teman ya. Ya, jadi dan di 2030 nanti ya, di 2030 nanti itu akan puncaknya tuh ya. Jadi akan puncak secara jumlah gitu ya. Habis itu mulai berkurang gitu ya usia produktifnya. Tapi kita sedang mengalami namanya puncak bonus demografi gitu ya. Nah, yang kedua adalah 100 tahun Indonesia teman-teman ya. Jadi 2045 kita akan melewati situasi yang namanya 100 tahun Indonesia. Nah, pertanyaannya gitu kan dengan jumlah eh, jumlah SDM yang banyak ya, apalagi jumlah anak mudanya yang banyak gitu kan. Apakah, nah pertanyaan besarnya ya sebenarnya ya waktu itu adalah apakah benar kita akan menjadi bangsa yang besar gitu ya di usia 100 tahun Indonesia gitu. Kalau secara jumlah populasi benar kita nomor 4 gitu ya. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah secara kualitas. Nah, apakah anak muda kita itu akan sanggup memainkan peran yang penting ya, memainkan peran yang strategis, memainkan peran yang dominan di kancah internasional gitu. Nah, itu pertanyaan yang akhirnya kita jawab apa yang menjadi pertanyaan kita waktu kita mendirikan ini gitu kan. Benar nggak sih? Next. Oke, dari jumlah. Nah, dari pertanyaan itu juga kita ini ya teman-teman ya apa melihat bahwa anak-anak muda ini nih ya punya tiga peran penting ya yang menjadi apa kunci ya. Dan kalau kita lihat ke sejarah tiga apa tiga peran ini benar-benar dimainkan dengan sangat baik ya, dengan sangat luar biasa oleh para pemuda di zamannya gitu ya, di setiap masanya tersebut gitu. Yang pertama adalah kekuatan moral, moral forces ya. Artinya kekuatan moral ini yang tadi saya bilang ya, artinya benar-benar sangat saklek membedakan mana yang baik dan benar ya. Ya, jadi sebagai kekuatan yang menjaga hal-hal baik itu tetap terjaga di dalam masyarakatnya. Dan ini kaitannya dengan peran mereka sebagai pelaku kontrol sosial ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat apa di era 1908 ya. Tahu kan? Belajar ya. 1908 ada Hari Kebangkitan Bangsa kita mengenal. Ini saya ambil yang ininya aja ya, yang penting-pentingnya aja ya. Lalu maju ke 1928 ya, ada namanya secara de facto ya, secara faktanya itu bangsa Indonesia nih saya bilang belum bukan negara ya. Tapi bangsa Indonesia itu hadir di tahun 1928 gitu. Karena kita mengenal namanya Sumpah Pemuda kan kemarin ya, baru kita rayakan juga itu menjadi sebuah bangsa yang namanya Indonesia gitu kan. Dari yang sebelumnya ada orang Jawa ya, mengenalnya ada orang Sumatera, ada orang Sunda, ada orang Ambon dan seterusnya gitu kan. Tapi akhirnya kita menyatakan sebagai Sumpah Pemuda gitu kan, menjadi satu bangsa. Lalu tahun 45 ya, walaupun memang dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta gitu kan, tapi mereka juga adalah tokoh-tokoh yang dulunya pernah muda dan di 1945 itu juga para tokoh pemuda walaupun sempat bersitegang kan, tapi akhirnya mendorong ya bersatu dan akhirnya mewujudkan Indonesia merdeka gitu ya. Dan sejarah terus maju ya sampai terakhir misalnya kita cepatkan tahun 98. Nah, 98 itu apa? Ya, reformasi ya. Jadi waktu 98 itu saya masih SD kelas 4 kelas 5 ya. Itu anak-anak muda ya yang akhirnya memainkan peran penting juga gitu ya, memainkan peran penting dalam proses terjadinya reformasi di Indonesia. Dan pada akhirnya itu menegaskan ya bahwa agen perubahan dalam segala aspek pembangunan itu adalah banyak dilakukan atau dimainkan oleh anak-anak muda gitu ya. Nah, ini yang jadi penting buat kita. Next. Nah, oke, ini yang menarik ya teman-teman ya. Kita tadi stop sampai 98, terus tadi ada, nah ini menarik ya.
Sekarang saya tanya Resen ya, nggak usah malu. Resen atau ya. Yang suka sama eh, berbau-berbau Korea, angkat tangan. Nah, coba Resen, bisa Resen, nggak usah malu. Maju apa Resen atau nah, tuh banyak ya, nih langsung banyak yang ini ya, yang merespon ya. Aku, nah oke. Pastinya ya, ini yang apa sama kakak-kakak di mana di 10 Pemuda ya, Kak Sade, Kak apa, Kak Fira, Kak Jo dan yang lainnya. Apa ini di setiap apa ini jadi hal yang eh, apa ya? Kalau menurut saya tuh bukan hanya kita kagumi ya teman-teman. Nah, nangkap ya. Jadi Korea itu saya tahu apa teman-teman pasti menyukai banyak hal dalam dalam apa yang dihasilkan Korea ya. Atau misalnya dari periode 2000-an itu kan namanya Korean Wave ya. Ya kan gelombang gelombang Korea Korea ya. Dari sisi musik pop, dari sisi film ya, dari atau bahkan munculkan Korean culture yang sekarang bahkan di beberapa daerah itu kan ada warung-warung yang kayak Indomaret yang jualnya tuh benar-benar khusus Korea ya gitu ya. Jadi ini luar biasa nih penetrasi dari Korean itu ya, Korean Wave gitu. Nah, tapi kalau kita mau coba balik lagi ya, teman-teman ini yang apa yang eh, penting nih ya, yang mau saya ajak teman-teman untuk merenung berpikir ya bahwa di balik itu semua gitu kan ada sebuah upaya ya, ada sebuah usaha dari negara tersebut. Nah, ya yang bisa kita pelajarin teman-teman. Jadi munculnya 10 pemuda ini ya, itu eh, nggak oke. Nggak lepas dari apa yang riset ya. Jadi kalau tadi saya bilang 2015 itu sebenarnya udah riset yang ketiga saya ingat ya. Jadi riset yang pertama itu dari tahun 2006, lalu ada di riset tahun 2013 sampai 14 dan yang terakhir 2015 itu ya. Kita ada kurang lebih ada tiga tiga itu ya yang jadi pemicu ya. Nah, tapi yang menarik dari riset 2016 dari riset 2006 itu dan itu dibiayai oleh Korean Foundation ya, teman-teman ya. Jadi risetnya itu kita coba membandingkan pertanyaannya ya. Jadi 2006 waktu riset ini dilaksanakan gitu kan. Kenapa sih dan itu Korean Wave itu baru muncul ya di awal 2000-an. Nah, mungkin teman-teman belum 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 lahir ya, tapi di awal 2000-an itu Korean Wave itu baru baru mulai siap ya. Istilahnya baru gelombangnya itu baru mulai akan menyebar ke seluruh dunia ya. Nah, di 2006 itu ada beberapa hal yang kita lihat bahwa pemuda Korea ini eh, apa ya apa sih yang nah salah satu pemicunya ya teman-teman selain pemicu yang lainnya itu adalah kalau teman-teman pernah tahu ya terutama yang cowok nih ya suka sepak bola gitu kan di 2002 di 2002 itu Piala Dunia itu diselenggarakan di mana di Korea dan Jepang ya kan nah, di Korea dan Jepang dan yang mengejutkannya lagi adalah Korea bisa maju sampai empat besar ya nah, nangkep nggak nah, ya ini prestasi yang luar biasa ya jadi negara yang baru muncul walaupun bukan pertama kali ya tapi seingat saya 2002 itu dia baru kedua apa ketiga gitu ikut Piala Dunia ya tapi baru jadi pertama tuan rumah tapi bisa majunya sampai sejauh itu ya. Nah, kalau kemarin 2000 berapa 2022 ya. Itu kan kuda hitamnya yang orang bikin kaget tuh Maroko ya. Nah, jadi case-nya tuh sama kayak Maroko lah kemarin ya. Korea Selatan dan itu anak-anak muda kan ya, usia-usia 20-an gitu ya yang menjadi pionir menjadi punggawanya lah, menjadi tim ininya. Nah, kita melihat banyak hal yang ternyata kok kalau dibandingkan ya. Nah, ini secara kolektif ya, teman-teman. Artinya secara makro, secara umum gitu ya kalau kita ambil rata-rata gitu kan bahwa ternyata tuh dari dan dari selanjutnya gitu ya kita lihat ada empat hal ya yang sangat membedakan anak muda Indonesia dengan anak muda Korea teman-teman. Nah yang pertama itu perihal nasionalisme ya. Yang kedua perihal daya saing global. Nah ya. Nah daya saing global nangkap ya. Lalu yang ketiga konsumsi negatif dan yang keempat produktivitasnya tuh seperti apa gitu. Nah, empat hal ini yang akhirnya menjadi ini ya bisa dikatakan tuh menjadi eh, kunci ya. Nah, sedang menjadi kunci dalam dalam bagaimana Korea sebagai sebuah negara itu mampu mengembangkan ya, membangun namanya tuh pemuda-pemudanya tuh sampai bisa levelnya itu bermain di level internasional gitu ya. Ya,
Jadi dari sepak bolanya, dari apa eh, pop culture-nya ya, dari musiknya, dari filmnya dan seterusnya gitu kan. Dan itu kan semuanya digawangi ya, benar-benar digerakkan oleh kekuatan anak-anak muda gitu kan. Seperti itu. Next, lanjut. Nah, challenge-nya adalah teman-teman lanjut lanjut aja langsung. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi di 2015 itu juga selain nah nih ya, selain dua yang tadi udah dibahas ya, ada bonus demografi, ada 100 tahun Indonesia, tapi Indonesia juga dihadapi dengan namanya globalisasi ya teman-teman ya. Ya, globalisasi kan artinya nggak ada bias lagi gitu antara apa kalau sekarang nih teman-teman ya, kalau kita mau lihat ininya gitu kan, teman-teman yang ada di dengan adanya teknologi kan, apalagi dengan revolusi industri 4.0 perubahan yang karena memang teknologi gitu ya. Kita bisa bertemu ini ya semuanya nih karena apa? Karena perkembangan teknologi juga gitu ya. Ya. Dan bias-bias apa namanya globalisasi itu atau sekat-sekat ya, yang globalisasi itu hampir nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa apa bisa apa terhubung. Nah, walaupun di satu sisi ini sebenarnya jadi ya dan entah itu apa challenge ya tantangan atau bahkan ancaman gitu ya. Karena kita akhirnya mau nggak mau bersaing ya, bersaing dengan banyak orang di seluruh dunia kan. Nah, jadi ini yang jadi apa perhatian kita juga gitu ya. Di satu sisi Korea sudah mampu untuk tadi ya balik ke penelitiannya itu ya di satu sisi Korea itu udah punya kemampuan untuk bermain di tingkat global gitu kan. Nah, sedangkan Indonesia kan kita ya, selain karena memang salah satu faktornya adalah 275 juta orang gitu ya. Dan ada 70%, 60-70% itu adalah usia muda gitu kan, usia produktif. Nah, ini menjadi tantangan gitu ya, kalau nggak di apa, nggak dikelola dengan baik gitu. Nah, next. Nah, akhirnya ya, jadi kita di 10 pemuda ya teman-teman ya, dari penelitian dan dari apa kayak terutama penelitian itu ya. Akhirnya kita coba untuk apa namanya ini ya membalikkan gitu ya. Jadi kalau tadi dibilang masalah-masalah yang muncul itu adalah apa ada masalah nasionalisme, ada masalah produktivitas orang kita yang rendah, lalu ada apa konsumsi negatif ya. Konsumsi negatif itu ada kecanduan ya. Konsumsi negatif teman-teman lihat ini ya, konsumsi itu bukan hanya sebatas yang dimakan, tapi apa yang kita lihat ya. Jadi yang masuk ke dalam otak kita kan, ke dalam tubuh kita gitu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita makan gitu ya. Itu yang menjadi konsumsi ya, dikonsumsi kan. Jadi apa yang masuk ke dalam apa tubuh kita gitu ya. Dan sumbernya kan ada tiga input tadi ya. Yang pertama adalah mata, ya, pendengaran, dan yang terakhir adalah mulut. Nah, jadi kecanduan ya, apa konsumsi negatif itu adalah hal-hal yang sifatnya kita konsumsi tapi sebenarnya negatif gitu buat kita gitu kan. Dan yang terakhir adalah apa kemampuan kita untuk berpartisipasi di tingkat global. Nah, makanya kenapa akhirnya muncul namanya Active Citizenship for Indonesia gitu ya, teman-teman. Karena di sini kita lihat bahwa ada tanggung jawab kita. Nah, kalau teman-teman belajar tentang PKN ya, belajar tentang eh, apa PKN ya, belajar tentang PPKN itu kan pernah dengar tentang citizenship ya, apa namanya active citizenship. Nah, active. Ini ada yang mau nanya nanti dulu ya, sebentar biar saya selesaikan dulu. Nah, kalau apa kalau active citizenship itu citizenship itu kan kewarganegaraan ya, kependudukan ya. Jadi kalau kita ngelihat teman-teman ini individu gitu ya. Dan nanti kalau udah 17 tahun ya teman-teman walaupun kemarin belum punya KTP tapi teman-teman penduduk gitu ya. Apalagi sudah punya KTP nanti teman-teman artinya sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu kan. Di mata negara, di mata hukum teman-teman sudah punya tanggung jawab sendiri sebagai warga negara apa? Sebagai warga negara ya yang dewasa gitu kan. Nah, makanya kita percaya bahwa setiap orang ya citizenship itu ketika dia bisa berbuat baik minimal atau menjaga dirinya sendiri gitu kan, dia sudah berperilaku atau berkontribusi buat negara kita gitu kan. Jadi nggak memberatkan atau tidak membebankan dirinya terhadap orang lain gitu ya. Nah, jadi kenapa akhirnya kita dorong active citizenship for Indonesia. Nah, active itu kita tambahkan karena memang konsep active citizenship kalau nanti teman-teman sempat cari itu di negara-negara apa namanya negara-negara Barat ya, terutama negara-negara yang berbahasa Inggris,
konsep active citizenship ini diaplikasikan gitu bahwa setiap warga negara tuh punya tanggung jawab yang aktif ya untuk berkontribusi bagi negaranya ya. Dan kenapa ada for Indonesia gitu ya? Karena konteksnya itu beda-beda ya teman-teman. Dari penelitian, nah ini dalam konteks yang apa yang kami di 10 Pemuda coba pelajari gitu kan, bahwa 4 hal ini yang pada akhirnya menjadi krusial gitu untuk mempersiapkan kalau dibilang ada apa Indonesia Emas 100 tahun Indonesia gitu di 2045, ada apa bonus demografi di 2030. Nah, ini yang coba kita siapkan gitu. Karena pada akhirnya kita yakin bahwa kuantitas ya itu akan tidak berguna sama sekali gitu ketika kualitas apa namanya SDM-nya atau kualitas orang-orangnya itu eh, tidak berkualitas gitu ya. Jadi ya nggak percuma punya apa jumlah banyak, tapi ketika mereka tidak berkualitas gitu ya. Bahkan ketika mereka tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Nah ini yang jadi apa eh, dasar buat kita ya. Karena teman-teman lihat ya di 2045 nanti ya, kita main 2045 aja lah. Artinya ada 20 ya udah 20 tahun lagi ya. Karena 2024 ini udah mau habis kan, nggak nyampe 2 bulan lagi udah selesai gitu. Jadi 20 tahun lagi eh, usia produktif itu ya di kalian ya. Dari usianya Kasade ya. Kasade pun udah masuk usia mungkin usia 50-an tuh. Tapi saya bukan pemain lagi ya. Terutama saya udah bukan udah masuk usia pensiun lah. Udah masuk usia apa lansia ya di atas 60 gitu. Tapi di tahun 2045 ini adalah generasi ya yang startnya itu sebenarnya kalau kita lihat ya ketika kami membuat ini itu justru sebenarnya startnya tuh di usia 2000-an. Ya, anak-anak yang lahir di 2000 itu yang akan menjadi tumpuan ya. Jadi di 2000 sampai di usia yang lahir di 2025. Nah, ya 2000 sampai 2025 itu satu generasi tuh. Ya, karena kalau saya menggunakan apa satu generasi itu 25 tahun gitu. Jadi 2000 sampai 2025 kelahiran itu yang akan menjadi pemain kunci di tahun 2045. Nah, berarti ya teman-teman, ya kan? Teman-teman ini semuanya usia kelahiran di range itu kan, ya. Di antara 2000 sampai 2025 tuh, 25 tahun. Nah, teman-teman yang akan bertanggung jawab gitu ya. Jadi saya sih udah tinggal apa ya, menikmati hari tua lah istilahnya, bukan jadi pemain pemain yang menentukan ini negara mau seperti apa sih, ini apa masyarakat akan seperti apa sih, bukan penentu yang apa utama lagi gitu. Nah, makanya di kita ya Active Citizenship for Indonesia itu berangkat dari 4 hal tersebut ya. Ada 4 hal. Yang pertama itu adalah apa namanya aku Indonesia ya dari identitas nasional ya. Jadi aku yang kedua itu adalah aku berkarya ya. Bagaimana mendorong setiap orang itu untuk bisa produktif ya, meningkatkan produktivitas diri mereka, mendorong mereka mencapai apa yang mereka mau gitu ya. Teman-teman mau jadi punya cita-cita apa, nah itu balik ke teman-teman ya, mendorong teman-teman untuk bisa mencapai apa cita-cita teman-teman. Yang ketiga itu aku cermat, nah mendorong teman-teman untuk apa menjalani konsumsi yang positif yang pada akhirnya memberikan kebaikan bagi diri teman-teman sendiri utamanya ya. Baru nanti pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi apa di luar kalian kan, baik itu orang lain maupun lingkungan. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman udah tiga ini nih ya, eh, kita sadar posisi kita sebagai warga dunia ya, dengan globalisasi bahwa apa eh, aku mendunia gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjadi seseorang yang berkontribusi juga buat kebaikan dunia gitu ya di tingkat apa di tingkat global. Nah, 4 hal ini yang kami percaya ya bahwa di mana di 10 pemuda gitu kan teman-teman, kami harapkan apalagi nanti ketika menjadi duta gitu ya tidak sekedar tahu apa sih Active Citizenship for Indonesia, aku berkarya, aku cermat dan aku mendunia, tapi juga tidak hanya apa mengetahui tapi juga benar-benar bisa menginternalisasi ya ke dalam diri kalian selama 1 bulan ke depan dan benar-benar bisa apa menjalaninya ya, ya bahkan nanti teman-teman bisa menjadi contoh gitu kan, bahwa teman-teman itu adalah citizenship atau citizen ya atau seseorang apa duta 10 pemuda itu citizen yang baik gitu kan ya. Jadi kalau dilihat lanjut eh, atau balik aja deh. Cukup yang ini aja tadi. Balik aja, sorry. Yang tadi aja, yang tadi. Oke, ini kan cuma ini aja. Eh, nah, ya. Apa namanya, teman-teman bisa menjalani, apa namanya itu, menjalani 4 ini ya. Nah, dan kalau teman-teman lihat tadi,
di materi yang nanti akan ada 9 orang lagi berarti ya. Nah, 9 orang ini nanti akan coba untuk mendorong ya teman-teman bisa nah mempraktekkan keempat hal ini gitu ya. Jadi apa eh, topik saya atau materi saya mungkin saya akan cukupkan sampai di sini ya. Artinya cukup sampai di sini tuh ini yang dimaksud dengan Active Citizenship for Indonesia. Ada 4 nilai ini. Ya, hari ini teman-teman tahu nih ya. Jadi kalau di Aku Indonesia itu teman-teman kami harapkan eh, dan saya yakin ya teman-teman itu cinta terhadap tanah air kita, tanah air Indonesia ya. Jadi saya yakin kalau teman-teman ditanya apa sih yang teman-teman mau buat. Nah, cinta cinta tanah air ini kalau dilihat ya, kalau di breakdown lagi atau kalau kita dalamin itu bukan sebatas kita bilang aku cinta tanah air gitu kan, tapi benar-benar nggak usah di ini Jo, nggak usah di ini yang tadi aja Jo, biar tetap yang tadi aja. Nah, apa kalau lihat cinta tanah air ini eh, dipraktekkan ya, tapi benar-benar dipraktekkan eh, dan benar-benar apa ya. Jadi bahkan kalau dalam tanda kutip ya, kalau ditanya ketika besok, nah ini kan kalau beda ya, kalau misalnya sama Korea tadi misalnya ya, kalau teman-teman tahu kan ada salah satu yang memang jadi ini ya, kalau kita lihat alat untuk menginternalisasinya secara secara agak dalam tanda kutip agak memaksa itu adalah ada wajib militer, ya kan? Nah, jadi di Korea itu kan setenar apapun, kayak sekarang seingat saya ada 2 atau 3 anggota BTS itu kan yang akhirnya off karena dia harus menjalani wajib militer kan. Ya, karena negara ini berupaya untuk menanamkan ini nih ya, identitas nasional dia gitu kan. Memang kalau Korea itu terpaksa melakukan itu karena memang mereka masih statusnya itu kan perang ya sebenarnya ya dengan Korea gitu ya. Nah, ya jadi statusnya kan masih perang dengan Korea Utara gitu ya. Nah, jadi di kita mungkin nggak se ekstrim itu, tapi ketika ada misalnya nanti ada ancaman atau apa, nah cinta tanah itu akan dibuktikan dengan bagaimana sikap kita untuk membuktikannya ya gitu kan. Dan saya kalau kita dengar banyak cerita-cerita ya yang mengharukan baik yang dari yang dulu gitu kan ataupun yang sekarang gitu ya bukti anak-anak muda cinta tanah itu masih ada gitu kan. Nah yang kedua Bhinneka Tunggal Ika dan cinta daerah. Nah ini nanti ya kita bersyukur ya dari 80 ini ada dari ya kalau dibilang dari Sabang sampai Merauke ada yang dari Sumatera, Kalimantan, misalnya Sulawesi, ya Papua sampai Papua ya, dan di Jawa gitu kan, kita bisa saling mengenal ya teman-teman ya. Jadi seringkali karena apa kita dan bersyukur dengan teknologi ya, jadi akhirnya kita bisa saling mengenal gitu ya, teman-teman nggak harus bertatap muka secara langsung, tapi dengan ini harapannya bisa menumbuhkan Bhinneka Tunggal kita, Bhinneka Tunggal Ika kita bersama-sama gitu kan. Nah, lalu nanti masuk yang kedua tentang aku berkarya. Oke. Teman-teman akan lihat dan kita akan mengarahkan teman-teman untuk punya visi kehidupan. Oke, jadi nanti akan sama kakak-kakak fasilnya ya. Nanti teman-teman akan diberikan tugas untuk menuliskan ya nanti ya. Sama saya dan kakak-kakak fasilnya teman-teman akan menuliskan apa sih yang mau kalian capai di kehidupan ini ya. Tidak hanya sebagai duta 10 pemuda tapi juga kita pengen dengar apa cita-cita terbesar teman-teman buat diri kalian. Kan Dana tadi bilang teman-teman punya cita-cita, teman-teman meraih cita-cita itu udah hal yang luar biasa gitu ya buat Indonesia gitu. Jadi bukan hal yang besar apa yang kalian lakukan kepada orang lain dulu, tapi apa yang bisa kalian capai dari diri kalian sebagai versi terbaik diri kalian sendiri. Oke. Eh, Lalu yang cermat, nah ini juga yang sering kali ini ya overview ya. Jadi kalau dilihat dari cermat itu lihat ada hidup sehat, ada mengelola keuangan, ada cermat teknologi dan terakhir ada cermat terhadap lingkungan. Nah tiga tiga cermat ini yang kita lihat bahwa eh, apa sering udah banyak hilang ya teman-teman di dalam. Nah, jadi kalau ngelihat kalau di zaman ya ini nih yang buat ini ya saya saya Pak ini ya pastikan teman-teman duta itu tidak merokok. Nah, ya saya harus memastikan tuh ya, karena itu bentuk kecanduan kan, ya, merusak tubuh kita gitu kan, dan nggak berguna gitu kan buat tubuh kita, ya. Kalau zaman saya dulu rokok, narkoba gitu kan, bebas pasti bebas gitu, dan sekarang kan makin ini ya, dalam konteks cermat hidup sehat ini eh, makin banyak nih yang apa jadi faktor mengganggu kesehatan. Sekarang yang lebih ini lagi adalah trennya ya kalau baca ini terutama pandemi adalah
apa namanya obesitas. Nah, nangkap nggak obesitas? Obesitas tuh karena malas gerak, ya. Nanti akan ada apa yang bahas ya, malas gerak. Dan yang kedua juga salah satunya adalah faktor makanan kan. Dan itu ya makanan-makanan manis, gula, ya trennya. Nah, itu teman-teman harus bisa cermat untuk itu juga gitu ya. Lalu mengelola keuangan, nah ya ini faktor yang ininya juga fenomena-fenomena ini sangat relate ya. Jadi dari yang beberapa tahun yang lalu pun kita udah memikirkan gitu ya. Jadi kalau sekarang fenomena ada judi online ya teman-teman ya itu walaupun memang paparannya dengan teknologi juga, tapi judi online atau pinjol ya. Jadi sorry pinjol dulu tuh. Kalau yang saya amatin biasa pinjaman online, habis pinjaman online baru judi online dan biasanya saling terkait. Ya itu jadi hal yang bisa dikatakan adiktif kan. Nah, nangkep ya. Dan ini yang harus kita apa lawan kan, gitu lawan. Dan yang terakhir adalah cermat terhadap lingkungan. Ya. Dan nanti di akhir kita akan apa namanya akan coba untuk apa namanya coba untuk eh, mendorong teman-teman ya untuk nah ini kalau lihat yang aku mendunia itu salah satunya adalah pentingnya menguasai satu bahasa asing ya jadi di dunia apa di sekarang ini minimal ya kalau satu bahasa asing berarti minimal teman-teman mampu ya mampu dan berani nah ini saya bilang nih berani dulu nih ya kadang kita nggak berani ya karena apa karena takut malu padahal kan itu as a second language ya bukan sebagai apa bahasa ibu kita gitu kan. Nah, jadi apa kita dorong teman-teman pentingnya menguasai satu bahasa asing. Nah, ini yang kurang lebih ya yang coba kami tawarkan, yang coba kami tanamkan ke teman-teman apa 10 pemuda di apa baik yang secara offline maupun sekarang secara apa secara online gitu kan. Harapannya adalah apa yang dibilang sama Bung Karno ini ya. Jadi berikan aku 10 orang pemuda yang mencintai tanah airnya, maka aku akan menguncang dunia itu bukan hal yang ini lagi ya, mimpi atau cuma jadi dongeng atau tapi kita bilang ya punya ratusan juta orang gitu kan yang akan usia muda gitu dalam menyongsong 100 tahun Indonesia ya di tahun 2045. Itu aja ya teman-teman sekali lagi welcome. Nah ini ada satu quotes ya, ya satu quotes ntar deh, ini belakangan aja deh. Jo, ntar aja ya. Ini nanti belakangan ya belakangan. Tutup dulu. Nah, tutup dulu ya. Saya mau ini dulu ya. Ini ntar buat penutup. Ada yang mau nanya dulu nggak? Silakan, teman-teman. Ya, Kalau ada yang mau nanya. teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Kalau yang lebih baik langsung angkat tangan terus on mic ya. Open mic bisa, silakan. Betul. Nanti yang udah angkat tangan ditunjuk. Atau boleh tanya-tanya di kolom chat. Udah ada nih yang raise hand. Oke, ada dari kelompok 6, Alika Chandra Alika, Kirana. ayo Alika, silakan. Boleh langsung. Suara aku udah kedengaran belum, Kak? Dengar, Alika. Iya. Jadi sebelumnya aku izin bertanya. Jadi kalau di lingkungan sekolah aku itu banyak banget anak seusia aku kayak umur 16-an gitu kan, Kak. Itu tuh sama sekali belum nyiapin untuk masa depannya. Maksudnya mereka sendiri aja tuh belum tahu diri mereka mau kemana, mereka nggak tahu apa yang mau mereka lakuin buat di masa depan. Nah, sebagai Duta 10 Pemuda, menurut kakak apa yang sih yang harus aku bisa sebarin ke mereka supaya tuh mereka setidaknya ada motivasi dalam diri mereka. Gitu sih, Kak. Makasih. Oke, makasih. Satu, nah ini kalau bahasa ininya, bahasa apa? Bahasa apa marketing komersilnya suruh follow akun IG-nya 10 pemuda dulu. Nah, Nah, itu ya. wajib ya, itu wajib ya Satu Kak ya. ya. Nah, Itu wajib. di biar dapat apa? Nah, biar dapat info-info kan. Nah, buat apa? Buat teman-temannya tuh punya. Nah, ini memang satu hal ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini saya bantu ini ya, Alika ya. Jadi saya akan jawabnya dua hal. Yang pertama gini, satu teman-teman bisa ikut di acara 10 pemuda itu udah jadi privilege teman-teman. Nah, privilege ya. Jadi privilege itu bukan sebatas hanya orang kaya ya. Nangkap ya, orang yang kayak misalnya kan bilang wah Kak, misalnya yang sekarang lagi yang sering heboh lah ya. Misalnya Kak mau apa
artis yang inilah ya, mau yang teman-teman pasti kenal, mau di Ayunda gitu kan. Wah, dia kan bisa sekolah. Itu privilege memang ya. Jadi sekolahnya sekolah dari SD, SMP, SMA-nya memang di sekolah yang luar biasa bagus ya. Lalu bisa kuliah di Oxford S1-nya, S2-nya di Stanford gitu kan. Nah, itu kan privilege ya. Ya, dan itu ya ada yang ini. Tapi saya mau bilang apa ada apa teman-teman yang hari ini datang gitu kan, hari ini datang ke sini gitu kan, ada 80 orang yang mendapat kesempatan bahkan nggak bayar ya, nah nggak ya, bahkan nggak bayar itu udah privilege yang luar biasa teman-teman gitu ya. Jadi kalau buat saya kalau kalian nggak mengikuti apa dari awal sampai akhir ya itu menurut saya itu satu hal yang apa ya jadinya mubazir gitu ya, membuang. Dan saya dalam tanda kutip ya kalau saya boleh marah gitu kan, saya marah gitu kan karena kalian terpilih dari 200 lebih ya, dari ratusan orang yang eh, mendaftar itu gitu kan, tapi mungkin ada yang pengen ada di posisi kalian teman-teman, nangkep nggak ya. Yang karena cita-cita saya dulu sama Prof Bambang ya, kami berdua mendirikan ini memang eh, inginnya tuh adalah anak-anak yang nggak mendapatkan kesempatan seperti ini tuh ya itu bisa dapat gitu ya, yang mungkin harus di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah-sekolahnya kayak sekolah apa Kak, mau di Ayunda itu kan hal-hal kayak gini tuh hal yang biasa teman-teman, bukan, dan itu udah disiapkan ya, baik di level keluarga mereka, di level sekolah mereka tuh sudah menyiapkan hal-hal seperti ini gitu kan, yang sifatnya non kurikulum gitu ya, tapi yang ekstrak gitu kan. Ini kan ekstrak ya, bisa dikatakan ekstra kurikulum. Jadi ini satu hal privilege buat teman-teman gitu ya. Karena saya langsung tadi nggak tahu ya, saya udah nggak tahu nih tadi Kak Sade sama Kak Fira udah nyebutin beberapa nama pembicaranya belum gitu ya. Jadi kayak misalnya nanti hari Kamis teman-teman bakal ketemu sama teman saya juga gitu ya, Kak Butet Manurung. Jadi Kak Butet Manurung itu apa kalau teman-teman nanti cari ya, beliau itu apa knowledge pengakuannya ya. Pengakuannya itu udah level internasional teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba cari, Butet Manurung itu pendiri sekolah rimba ya. Nah, ada filmnya. Kalau teman-teman nanti ini coba lihat filmnya dulu sebelum ketemu Kak Butet di hari Kamis ya. Apa sekolah rimba ya? Tahu kan sekolah rimba ya? Kalau pernah dengar sekolah rimba itu sekolah yang didirikan buat orang-orang apa indigenous people yang ada waktu itu di daerah Jambi ya, sih saya anak suku dalam di Jambi gitu kan. Nah, ada lagi nanti apa teman saya juga misalnya dokter ya, salah satu dokter apa yang akan memberikan materi tentang aku sehat ya, aku cermat sehat ya. Itu dokter ya, bayangin ya teman-teman, dokter spesialis bedah tulang ya, dan dia seorang olahragawan juga gitu ya, yang apa punya apa namanya itu dari sertifikasi dan punya jam terbang itu cukup apa bukan cukup lagi udah sangat sangat tinggi ya. Nah, itu nanti apa teman-teman akan ketemu. Dan ada beberapa teman-teman yang lain ya, maksudnya apa yang akan mengisi di sini tuh yang menurut saya itu apa ya, saya bisa bilang 9 orang itu ya aset negara inilah. Nah, Mbak, aset negara apa negara ini gitu kan, dan mereka mau meluangkan waktu ya, meluangkan apa waktu mereka dan membagi ilmunya itu ke teman-teman gitu. Nah, yang kedua berarti ya tugas teman-teman gitu ya. Jadi ketika nanti udah dapat ilmunya di sini gitu kan, kan ini namanya duta gitu ya. Ya berarti ekspektasinya adalah teman-teman bisa menyebarkan hal itu juga gitu. Apa yang didapat apa yang teman-teman dapat di sini gitu kan. Ekspektasinya teman-teman bisa apa ya menjadi, nah minimal teman-teman menjadi contoh ya. Setelah dari sini menjadi contoh baik buat teman-temannya yang lain. Nah, itu udah hal yang bisa dilakukan. Jadi jawabannya gitu ya, Alika ya, dua ya. Kalau yang jawaban tadi ya diminta follow apa IG-nya 10 Pemuda gitu kan. Tapi yang tadi dua tuh apa buat teman-teman harapannya bisa mengikuti kegiatan ini dengan optimal, maksimal ya. Jadi kalau menurut saya ya, walaupun tadi ada disampaikan misalnya boleh nggak hadir 2 kali gitu kan, sayang kalau nggak dihadir semuanya gitu kan, seperti itu. Gitu ya, Alika ya, semoga menjawab, dan harapannya Alika nanti sampai akhir bisa membantu ini ya, membantu temennya juga gitu kan, kayak gitu. Makasih, Kak. Oke. Ya, kasih. Kira ada lagi yang mau bertanya? Yuk, silakan, ada lagi nggak Silakan, ayo. yang mau nanya? Nah Aku tuh, Kak, Julia. Julia. Nah nih, Julia, anaknya Kak Sade ada. nih, kelompok Ini 11 ada nih. Siti juga nih, Siti dulu nih kayaknya. Ini udah muncul di layar Siti. Siti dulu deh, baru Nah, Julia Siti habis tadi. itu. Julia resen juga ya, biar ketahuan. Ya, Jangan tapi di chat.
Siti Iya, silakan. jadi Ah, udah Siti aja sebelumnya kan dulu aku kan. mau kenalan, Kak. Dengar. Oke, jadi izin bertanya Kak. Jadi nih Kak, di sekolah aku berdasarkan pengalaman aku nih banyak teman-teman sebaya aku yang takut nih Kak buat ngeluarin potensi mereka. Misal ada teman aku yang berpotensi buat jadi ketua ekskul, tapi dia takut Kak ngembanginnya kayak misalnya dia takut karena insecure, terus tuh karena takut dijudge orang-orang. Nah, gimana sih caranya buat aku nge-influence mereka supaya termotivasi nih Kak ngeluarin ide atau potensi mereka? Oke, ini ya eh, apa ini hal yang istilahnya itu meyakinkan seseorang ya. Ini ya Iya. meyakinkan seseorang. Ini butuh dari pengalaman saya ya. Misalnya dari pengalaman saya ini orang-orang seperti itu benar-benar butuh support. Nah, nangkep nggak? Jadi ketika dia kan nggak yakin tuh ya. Kadang tuh nggak yakinnya tuh karena sering dalam tanda kutip ya bisa jadi karena dia punya pikiran misalnya nggak nggak layak, nggak pantas gitu kan. Nah, selain kita memberikan pemahaman atau menjelaskan, oh kamu layak kok gitu kan, kamu pantas kok gitu kan. Tapi kadang dia cuma butuh didampingin teman-teman, nangkep nggak? Nah, nangkep nggak? Jadi bukan hanya sekedar, udah kamu aja ya, tapi maksudnya kita menawarkan diri ya. Misalnya kalau dalam posisi ini, panggilan siapa? Ataya, Ataya ya. Kak. Ya, Ataya bukan hanya mendorong tapi juga menawarkan diri untuk menemani dia menjalani perannya itu gitu. Baik secara misalnya tadi kan mau jadi ini ya udah deh, kamu misalnya jadi ketuanya nanti aku bantu jadi apa di bawah kamu. Nah, itu kadang lebih orang tuh akan lebih mau ya karena dia lebih percaya dengan dengan bantuan dari temennya seperti itu. Gitu ya, Ataya. Itu langsung dicoba aja tuh. Karena saya yakin biasanya mereka lebih lebih merasa nggak sendirian kan. Karena kan kadang mereka tuh seperti itu kadang karena takutnya ya dalam tanda kutip kadang kan sering kali juga kan nah ini dalam tanda ini bullying itu kan kadang begitu juga ya artinya kan menunjuk-nunjuk satu orang gitu kan tapi yang lain habis itu ditinggal gitu kan. Nah, kadang kalau memang kita melihat dia punya potensi dan kita memang mau dia berkembang ya bukan karena ingin menjerumuskan karena ada niat yang lain gitu kan. Nah, itu dia justru butuh ditemaninya itu gitu itu ya kata ya. Kak. Makasih, Kak. Ya kasih tadi siapa kelompok Julia ya. Jadi Julia. Ayo, Julia, Ah, silakan. jadi Kak izin bertanya. Suaranya kedengaran nggak Kak? Dengar. Ah, jadi gini, saya mau bertanya. Saya masih bingung kalau mau jadi duta itu tugasnya apa. Soalnya selama ini saya lihat, kadang jadi duta tuh, kadang dia jadi moderator, ya kadang dia terjun ke sekolah jadi jadi apa? Jadi ngajar. Terus itu saya masih bingung tugas jadi duta. Terus saya kan mahasiswa baru, jadi pas umpamanya saya udah keterima jadi duta, eh, itu kan mahasiswa kan apalagi maba itu kan apa banyak merasa masuk salah jurusan, banyak yang salahnya ini mau itu. Jadi aku saya jadi duta, apa yang saya bisa lakukan untuk teman-teman saya biar nggak merasa dia salah jurusan gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman gini ya, nanti kalau dalam bayangan apa kita ya di kami ya, sebenarnya teman-teman tuh very welcome buat misalnya nanti mau kita buat event di mana gitu ya. Jadi sebenarnya selain ada final projectnya itu, tapi dalam jangka panjang sebenarnya ya, itu duta itu sebenarnya ekspektasinya tuh teman-teman bisa bikin kegiatan juga. Nah, enggak? Jadi bisa bikin kegiatan baik itu levelnya di sekolah kayak tadi misalnya yang penanya pertama atau kedua ya misalnya mau buat oh Kak kita mau buat acara di mana di sekolah kita nih gitu kan pakai Zoom aja gitu kan itu sangat mungkin ya buat buat di kita jalankan gitu ya tapi intinya sih nanti kegiatan kegiatan-kegiatan kita juga ya maunya kita teman-teman yang akan menjadi duta itu juga nanti akan menjadi agen kan dalam tanda kutip ya jadi kalau saat ini saya cuma dibantu sama 6 nih ya cuman kakak Fasil bernam ini nih kan tapi nanti harapannya setahun ke depan ya teman-teman yang di sini gitu kan selain nanti akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita kan karena kalian menjadi duta ya kalian harus bisa menampilkan kan ya merepresentasikan eh, nilai active citizenship for Indonesia itu ke teman-teman yang lain gitu ya. Mau buat acara bersama atau mau buat apa ya, itu sangat terbuka ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau tadi misalnya contohnya ya, ada pertanyaan yang spesifik ditanyakan Julia misalnya, ada yang
tentang salah jurusan ya mungkin aja bisa kita nanti buat entah itu nanti workshop atau nanti membuat misalnya IG live ini ya di Instagram gitu kan atau apa gitu kan. Nah, atau bahkan dari project akhir yang kalian akan buat ya bisa aja gitu sebenarnya. Nah, enak Mbak, bisa aja dibuat itu jadi project akhir seperti itu. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Gitu ya Jul? Ya. Kasih banyak, Kak. Ya, sama. Nah, ini ada Ada pertanyaan lagi panjang. nih, Bang. Ah, Janeta kenapa Zaneta nggak ngomong aja nih? bisa Ngetiknya tahu? on mic mungkin. Oh, Anak tidak di rumah. Oh. Mana Oke, ini beberapa mau saya chat. bacain nih, Bang, secara Biar saya baca singkat. aja. Oh Biar iya, baca ya. saya apa. Yang lain sambil yang Iya. lain ya, sebentar sambil saya baca nih ya. Yep. Nah, ini benar. Kalau ditanya benar. Nah, contoh sederhananya adalah apa namanya? Ini kan buang ini ya. Buang buang sampah sembarangan melakukan penanaman penghijauan lingkungan. Menurut saya itu pun harus segera. Bapak ingin melakukan gerakan. Nah, gerakan gerakannya apa? Sebenarnya sih pengen tahu juga nih gerakan mandiri ya. Gerakannya apa sih ya? Namun kendalanya karena diberi melakukan bertahap. Nah, jadi kalaupun ada ya memang ini prosedur nih kadang ini ya. Dan biasanya tuh untuk mengalahkan apa namanya itu eh, ini saya jadi bukan ngajarin yang nggak bener nih ya. Tapi istilahnya bahasa kasarnya tuh kalau bahasa ininya pembangkangan ya, tapi saya nggak mau teman-teman jadi membangkang juga kan. Tapi cara yang paling sederhana adalah teman-teman bisa mengorganisir ya. Saya nggak tahu nih, makanya ini pengen tahu juga nih ya, apa yang mau dilakukan gitu ya. Mengenai beberapa, ini kalau misalnya buang sampah sembarangan tuh, kadang ada yang ini ya, contoh yang paling ini adalah teman-teman berani nggak teman-teman yang mungut sampah itu terus buang ke ininya, ke tempat sampahnya ya. Jadi teman-teman yang ngasih contoh gitu ya. Nah, Mbak, ngasih contoh ke ini dan saya yakin satu dua orang ya apa satu satu orang itu nggak bisa buat perubahan. Nah, nangkep Mbak? Ya ini ada nih ini apa waktu saya ditanya ya sempat di beberapa belas tahun yang lalu ya dia bilang kan mau buat satu orang tuh nggak bisa buat perubahan teman-teman. Nah, ini salah satu quotes yang saya suka nih. Jadi satu orang nggak bisa buat perubahan, satu orang itu cuma bisa mempengaruhi orang lain untuk buat perubahan. Nah, nangkep nggak? Nah, ya. Jadi kalau teman-teman ini, saya yakin teman-teman yang lain ya, teman-teman yang lain apa yang tadinya ini kan pasti akan malu sendiri gitu, ya. Jadi kalau ada teman-teman lihat orang buang sampah di ini gitu kan, yang teman-teman bisa, kalau misalnya tadi yang prosedur yang nggak bisa, ya teman-teman ambil aja langsung buang di mana, kasih contoh. Nah, itu yang menurut saya itu hal yang paling sederhana dan paling kecil yang harusnya teman-teman lakukan ya. Jadi bukan mungkin tapi harus dilakukan oleh teman-teman gitu kan menjadi contoh itu gitu. Karena itu jadi apa akan saya yakin itu akan dan dari pengalaman saya hal itu yang akan memberikan pengaruh ya buat orang-orang lain gitu kan. Apalagi tadi kalau misalnya teman ini ya dari siapa Janeta bilang ada beberapa siswa yang teladan atau jadi kan ada orang lain juga melakukan hal serupa bareng-bareng gitu kan ya itu akan jadi gerakan yang menurut saya itu akan menjadi gerakan yang ini ya jadi orang tuh pada akhirnya yang buang sampah itu malu sendiri gitu kan kayak gitu dan guru terutama guru ya kalau tadi dibilang guru ini malah jadi kayak faktor penghambat guru nanti malah malu sendiri kan dengan apa yang teman-teman lakukan gitu ya itu ya Janeta ya nanti kalau bisa open mic apa open mic ya, saya pengen dengar lebih detailnya seperti apa. Rebecca, silakan. Baik, izin Kak sebelumnya. Di sekolah saya itu banyak banget nih teman-teman yang takut akan kegagalan gitu. Nah, menurut Kakak sendiri gimana sih cara efektif bagi seorang pemuda untuk mengatasi ketakutan akan kegagalan dalam suatu proses kegiatan? Oke, sekian. Ini, Terima kasih. ini jalanin aja, saya cuma bisa bilang itu ya. Kalau ditanya gagal, saya udah 36 tahun hidup, udah banyak gagalnya juga gitu kan. Dan justru di usia kalian nih, harusnya banyak gagal gitu ya. Jangan nanti di waktu apa, di waktu ini ya, nangis-nangis aja nggak apa-apa. Ya, that's apa nggak hal yang wajar ya, nangis gagal ini segala macam. Tapi justru harus ini ya, teman-teman harus apa, harus apa makanya dibilang tadi kan kalau dilihat dari aku berkarya itu kita bukan bilang nggak boleh gagal kan tapi apa
kata-katanya pantang menyerah kan. Nah, ya artinya apa pantang menyerah itu kan gagal ya berarti bangkit lagi kan gitu. Yang pernah justru hal yang paling penting itu adalah tahu apa yang mau kita capai gitu. Jadi ini nyambung ke pertanyaan yang pertama ya. Justru yang lebih berbahaya tuh kita nggak tahu apa yang mau kita capai teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih mau ngapain nih. Jadi kita nggak tahu nanti mau kuliah di mana atau kuliah jurusan apa, ya kita nggak tahu mau apa di dalam hidup kita itu justru yang bahaya gitu kan. Gagal itu kan karena kita tahu kita mau ke arah ini, kita mau mencapai hal ini gitu kan. Nah, jadi kalau kita nggak itu justru kalau dibilang orang nggak ada gagal gitu kan. Saya yakin semua orang yang kalau kita lihatnya pernah ada ininya ya, ada ada gagalnya gitu kan. Jadi ini aja ya, dinikmatin aja gitu. Jadi bukan nggak usah takut ya. Takut wajar ya, justru itu hal yang normal ya. Tapi kalau memang sampai gagal gitu kan, ya udah itu yang harus dan itu pembelajaran buat teman-teman juga gitu ya, mendewasakan, apa namanya itu memperkuat ya, memperkuat usaha teman-teman juga kan, seperti itu. Ya, itu ya. Saya cuma bisa bilang dijalanin aja. Jadi nggak usah takut. Justru ini ya, kalau kayak sekarang kalian gagal itu masih banyak yang mensupport gitu. Nah, kan nggak masih banyak yang banyak hal yang masih bisa apa ya. Mudah-mudahan ya misalnya kalian punya masih ada orang tua ya, terutama orang tua ya, itu keluarga ya, itu jadi support supporting system yang paling utama gitu. Jadi kalau kalian gagal atau misalnya apa, saya yakin eh, apa eh, ini orang tua kalian tuh eh, apa nggak inilah nggak akan membuat kalian lebih jatuh lagi gitu ya. Justru saya yakin yang penting benar ya, nangkep nggak? Yang penting hal-hal yang baik, yang benar gitu kan. Justru kan sebenarnya seringkali tuh ketika kita berbuat yang nggak baik tuh justru orang tua tuh malah malah ini ya. Karena saya sekarang misalnya udah punya udah, udah ini ya udah istilahnya itu udah punya anak gitu kan. Jadi kadang ngelihat ngelihat mereka berproses itu lebih menarik gitu daripada hal yang daripada hal yang mereka capai gitu kan. Ya sukses atau ini kan tuh hal yang biasa ya atau hal yang nanti bisa kita dapatkan. Tapi kalau gagal ya itu udah benar-benar teman-teman mesti alamin lah gitu. Itu ya, Rebecca ya. Jangan takut ya, Pak gagal. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Vika, nih yang nanya banyak nih tadi ya. Oke, Kira kayaknya Vika seneng nih kayaknya. ya. Ya nggak apa-apa Oh ya ya nggak udah apa-apa. nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa. Nih masih ada Gio Iya. nih. Ya. Ini Oke. tadi belum ada lagi. Vika dulu Udah silakan Vika. Vika silakan. Kedengeran nggak? Dengar. Oke, thanks for your opportunity. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika. Izin bertanya, tadi kan ada ngebahas tentang aku cermat konsumsi positif, dan tadi juga ada mention tentang cermat teknologi. Nah, seiring berkembangnya teknologi itu kan membuat segala informasi melalui sosial media jadi lebih mudah untuk tersebar. Terus pastikan ada aja orang yang menyebarluaskan berita hoax. Nah, kira-kira gimana sih peran kita ketika nanti sudah menjadi bagian dari 10 pemuda untuk memberitahu orang lain, terutama anak muda, untuk cermat dalam memilih sumber informasi yang positif dan dapat mendukung perkembangan pada diri mereka sendiri. Terima kasih. Kasih. Nah, saya cuma bilang dua hal ya. Satu, kunci dari hoax itu apa? Coba. Coba. Nah, kunci dari untuk melawan hoax itu cuma satu, teman-teman. Apa? Dan ini yang sebenarnya seringkali orang Indonesia ini saya nggak bilang bahkan nggak bilangnya bukan anak muda tapi orang Indonesia itu nggak menjalani ini gitu nggak melakukan ini critical thinking. Nah, nggak. Nah, ini ada yang jawab literasi good. Nah, literasi itu salah satu jalan untuk kita critical thinking ya. Jadi critical thinking jangankan ini ya. Misalnya di grup bapak-bapak atau di grup keluarga kan itu kan sering ada berita apa nggak di ini langsung di forward aja gitu kan. Nah, jadi yang paling krusial itu adalah critical thinking ini tadi teman-teman. Itu yang pertama ya. Artinya gimana menumbuhkan eh, apa cara berpikir kita yang kritis gitu kan. Jadi jangan apa-apa langsung selalu tanyakan benar apa enggak sih gitu kan. Nah, yang kedua, karena tadi ditanya apa yang teman-teman nah ini juga bisa tadi tuh ya. Banyak cara sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan project yang tadi yang disampaikan Kak Vira sama Kak Syade ya nanti teman-teman bisa bisa aja kan membuat tentang eh, apa tentang entah itu konten, entah itu tulisan gitu ya,
tentang menumbuhkan critical thinking. Ya, intinya critical thinking dalam istilahnya itu melawan hoax-hoax itu tadi kan kayak gitu. Nah, teman-teman kaitannya dengan literasi ya. Nah, ini yang sering saya ini ya. Jadi ini eh, PR juga ya. Jadi dan ini baik secara kultural ataupun secara struktural ya, teman-teman ya. Ini hal yang lumayan challenge ya. Karena kalau dibilang tadi literasi ya, literasi itu kan apa? eh, beda atau lebih di atas daripada baca. Nah, nangkep nggak ya? Nangkep nggak? Baca ya. Ini kalau baca nih teman-teman duta 10 pemuda gitu kan. Nah, tapi kalau kita berbicara literasi, nah itu lebih maknanya itu apa sih dari duta 10 pemuda itu gitu kan. Nah, nangkep nggak? Nah, ini critical thinking tuh ya. Jadi teman-teman didorong untuk supaya membacanya artinya apa? Membacanya mendorong membaca yang banyak ya. Berpikir bisa dari bacaan yang banyak itu juga bisa punya insight yang nantinya eh, apa bisa berpikir secara kritis gitu kan. Karena kalau ngelihat dari PISA atau PISA nggak? Ada yang pernah dengar PISA nggak? PISA itu kan cara ngukur ini ya, ngukur kualitas pendidikan suatu negara ya, atau kualitas dari pembelajaran suatu negara ya. PISA yang dikeluarkan terakhir itu tahun 2023 ya, dua tahun tahun lalu. Biasa 5 tahun sekali ya. Dan nilai kita di PISA itu dinilai 3 ya, yang biasa diujiankan tuh. Jadi ada literasi, ada matematika, sama sains ya, apa ilmu pengetahuan alam. Nah, 3 literasi kita tuh termasuk 5 atau 10, ya 10 kali paling bawah deh dibandingkan negara-negara yang diuji ada 80-an negara ya. Jadi itu satu hal yang bisa dipahami bahwa nah ini tadi nih saya mau ini ya itu ada PR ya. Nah, ketika teman-teman sekarang udah dengar itu, nah saya harapkan teman-teman bisa coba mulai ya berpikir kritis ya. Nanti ketika mendengarkan materi-materi itu tadi ya membuka pemikiran teman-teman gitu kan. Dan tadi ketika dibilang literasi ya teman-teman harus bisa atau sering membaca buku juga gitu ya. Itu harga mati teman-teman ya. Jadi kalau ditanya yang orang-orang yang tadi itu ya semuanya tuh literasi mereka tuh kuat-kuat ya, hebat-hebat gitu. Gitu ya, Pika ya. Oke, Oke, terima kasih. masih satu lagi siapa? Gio tadi ya? Gio? Iya, Gio? next Gio Oh ya, tadi mau nanya. izin. Ya Kak, selamat malam waktu WIT. Di sini saya Ya, izin Gio. bertanya. Perkenalkan Siap. saya Gio dari Ambon. Nah, pertanyaan saya ini tentang pengalaman saya yang begitu ya dibilang begitu negatif karena di mana di lingkungan sekitar saya atau di sekolah itu banyak teman-teman yang sudah mengonsumsi narkoba, Ah, minuman-minuman keras dan juga rokok, Kak. ya. Nah, saya seperti kayak sudah menegur mereka berulang kali, tapi namun saja mereka tidak apa mempedulikan larangan-larangan saya, Kak. Nah, pertanyaan saya di sini, apa hal efektif yang bagi saya untuk memperingatkan mereka agar dari jalur negatif untuk kembali ke jalur positif, Kak? Terima kasih. Nah, ini kalau yang udah se ekstrim itu ya, ini yang sebenarnya kan kita mesti pelan-pelan juga nih ya. Karena apa? Kalau yang secara ekstrim keras itu pasti orang tua mereka yang bisa ya. Atau apa namanya itu bahkan guru ya, guru tuh punya punya peran penting dalam eh, Gio udah sorry Gio Gio SMA atau udah kuliah Gio? SMA kelas 12, Kak. Oh, masih kelas kelas 12 kan, bahkan sebenarnya masih di istilahnya usia alkohol itu kan 18 ya 18 ya seingat saya ya 18 bahkan 21 ya kalau di Indonesia itu alkohol 21 ya rokok tuh. Nah, itu yang apa kalau menurut saya ya yang tadi yang Gio lakukan itu udah tepat ya. Ini karena ini sesuatu yang apa lumayan ini nih ya ekstrim nih buat buat teman-teman anak-anak remaja nih kan hal-hal itu ya. Setidaknya Gio tidak terpengaruh itu udah luar biasa. Terus yang kedua Gio coba mengajak itu udah luar biasa lagi. Nah, Mbak ya paling penting adalah tetap berteman dengan mereka gitu. Nah, Mbak, tapi jangan terpengaruh. Nah, itu aja yang paling penting tuh. Nah, Mbak, Gio. Jadi Gio tetap apa berteman baik, namun nggak terpengaruh ya. Justru yang harus memberikan pengaruh baik itu adalah Gio gitu kan. Karena saya yakin ya di tengah-tengah orang yang apa tadi ya, yang kita kan nggak tahu ya. Kalau Gio tahu mungkin kenapa mereka bisa apa seperti itu kan ada banyak faktor ya. Nah, kalau yang dari saya pahami itu kan kenapa seseorang itu kecanduan ya, kecanduan dalam hal apapun gitu kan. Itu ada banyak faktor ya. Tapi kalau biasanya apa kalau yang sudah kecanduannya rokok, narkoba atau bahkan apa namanya?
miras gitu kan. Itu kan biasa karena memang ada masalah-masalah yang sebenarnya itu jadi pelariannya dia gitu. Nah, itu yang sebenarnya tadi saya bilang gitu. Kalau Gio bisa apa menjadi teman yang baik gitu kan, itu udah luar biasa ya. Tapi jangan terpengaruh ya, jangan malah nanti Gio yang apa jadi ikut-ikutan gitu. Justru yang Gio yang harus bisa istilahnya karena gini, kadang mereka tuh udah melabeli diri mereka, oh ini gua apa udah gini udahlah gitu kan. Istilahnya kadang mereka udah punya apa pandangan negatif gitu bahwa orang lain pun memandang dia negatif. Nah, harusnya Gio hadir sebagai teman yang tidak memandang dia sebagai apa orang yang negatif juga gitu, yang apa salah gitu kan. Padahal bisa jadi dia terjebak kan dalam dalam apa dalam situasi tersebut. Nah, ini yang mungkin saya bisa bilang cukup sampai situ aja Gio gitu ya. Arti yang bisa apa pelan-pelan gitu dengan dan itu udah keren banget gitu ya. Selain misalnya nanti eh, apa makanya saya bilang kalau udah yang namanya kecanduan kayak gitu ekstrimnya itu memang harus rehabilitasi ya, dan itu kan bukan wewenangnya Gio ya, tapi ketika nanti Gio mau coba apa bantu ya kamu ini aja deh dia, kalau misalnya dia nanya kan sampai dia nanya apa dia nanya, nah itu baru Gio jadi jangan menghakimi juga ya, tapi justru berkawan mengetahui kenapa sih kamu apa kamu apa namanya itu gitu kan apa melakukan atau kecanduan tersebut gitu kan, justru kita pengen tahu di balik itu ada apa sih gitu kan kayak gitu ya. Yo ya, Terima kasih Kak. kasih. Ada lagi, cukup ya. Aha, ini luar biasa nih ini Ini luar apa biasa nih Bang. Tapi nah, ada Ada ini lagi satu nih, nih Bang, Bang. ada Tapi lagi di oh ya chat. ini terakhir deh satu ya. Ini terakhir terakhir ya, ya. nanti nanti apa Pasti ini sampai yang sampai yang besok nih. nggak yang barat mesti maghrib dulu nih, ntar mana coba nih yang mana nih coba. Satu ya, Abigail. Abigail nanya sebelum mau makan karena lagi berisik aksi FOMO yang sedang bisa mempengaruhi. Iyalah FOMO. Nah ini FOMO-nya kalau apalagi FOMO-nya yang istilahnya tuh membebani membebani diri kalian ya. Yang akhirnya misalnya mesti kan fear of missing out itu kan apa-apa eh, kita nggak suka tapi karena teman kita ini kita sok-sokan suka itu salah tuh teman-teman ya. Ya apalagi harus ngeluarin uang ya untuk sesuatu yang menurut kita sebenarnya kita nggak butuh, apalagi kita nggak suka gitu kan, jadi apa ya nggak penting ya, jadi teman-teman ya memang ini ya kalau dari ini kalian ada di fase usia remaja itu, anak saya yang paling besar nih usia 10 tahun ya. Apa masuk usia teenagers kan, teenagers itu di usia kalian juga nih belasan tahun itu lagi pada fase yang teman itu segalanya gitu dibandingkan orang tua. Jadi itu bisa dipahami ya. Nah, kita pahami dulu ya kenapa bisa dipahami ya, karena teman itu jadi tempat apa validitas diri kalian gitu ya. Ya validasi diri kalian tuh ada di teman-teman kalian gitu. Tapi menurut saya kalau sampai apa FOMO itu nggak nggak ini ya nggak tepat juga gitu ya ya, kecuali apa bahkan sorry bahkan saya nggak setuju juga misalnya FOMO dalam hal yang baik gitu ya. Ya jadi bukan karena FOMO itu kan cenderungnya untuk hal yang negatif ya, jadi kalau misalnya apa ada temen yang mau nonton ini mau apa gitu kan ya, kalian tanyakan diri kalian. Nah ini tadi eh, salah satu ininya adalah apa namanya berpikir apa namanya berpikir kritis itu tadi juga gitu kan. Saya butuh nggak sih hal ini gitu kan, atau saya suka nggak sih gitu kan ya, kalau suka dan butuh ya nggak ada masalah gitu kan, nggak harus. Dan ketika saya mau memenuhi itu menyusahkan nggak gitu. Nah ini yang sering kali ya teman-teman ya, ada satu hal yang orang tua saya ya terutama ya saya menanamkan jangan pernah menyusahkan orang tua ya. Nah, ini nih, jangan pernah menyusahkan orang tua kita gitu kan untuk hal-hal yang tadi, apalagi yang sifatnya FOMO itu tadi gitu. Nangkap nggak? Ya. Jadi orang tua nanti mungkin teman-teman akan lebih paham ketika teman-teman menjadi orang tua gitu ya. Orang tua kita tuh udah apa? Walaupun saya yakin banyak orang tua kita tuh mau ya, apa? Memberikan segalanya lah dalam tanda kutip ya. Tapi kita harus tahu diri juga gitu kan. Mana yang ada tahu batasan lah gitu kan. Mana yang memang kebutuhan kita yang memang cocok sama kita, kalau enggak ya nggak usah kalau hanya sekedar apa FOMO gitu ya. Jadi critical thinking juga penting di sini. Dan yang terakhir eh ini ya satu ini ya saya ini ya eh kalau saya lebih lebih cenderung kepada eh, menggabungkan keduanya. Nah, ya nangkep nggak? Nah, kalian punya satu skill yang mendalam, tapi ada banyak skill lainnya yang di luar-luar aja gitu. Nangkep nggak? Nah, nah.
Ya, jadi bukan harus memilih, saya malah menggabungkan keduanya nih. Ya, jadi ada satu hal yang luar biasa yang kalian milikin, ya. Tapi ada hal-hal lain yang juga kalian bisa gitu, ya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi itu yang dan biasanya itu kan satu skill yang mendalam itu nanti eh, akan berpengaruh terhadap jalur karir pekerjaan kalian ya. Karir kalian mau seperti apa. Nah, itu yang mendalam itu yang akan istilahnya itu akan menjadi apa bahkan menjadi apa kalau dalam nanti kita berbicara tentang literasi keuangan itu sumber penghasilan uang kalian kan. Apa yang paling mendalam. Jadi kalau misalnya kayak dokter ya berarti dia akan dokter tapi ada hal-hal yang lainnya lagi. Nah, itu sambil berjalannya waktu aja ya teman-teman ya. Jadi apa eh, apa ini satu hal ya saya kalau ditanya ya jadi semakin ini kalian makin makin dewasa tuh nanti makin ini kan kan mungkin ada banyak hal yang apa yang nggak apa yang nggak kalian tangkap dulu atau mungkin belum bisa kalian lakukan tuh bisa kalian lakukan ya. Misalnya saya sekarang ada satu hal yang pengen saya lakukan tuh misalnya belajar hal baru. Nah ini pasti melajari skill-skill yang baru kan. Saya pengen satu hal yang ini ya, pengen belajar saksofon teman-teman. Nah itu salah satu alat musik yang belum dan saya pengen ini ya, walaupun saya belum belum ini ya, belum kesampaian gitu ya. Tapi itu satu hal yang saya pengen lakukan sebelum istilahnya mungkin sebelum sebelum saya meninggal lah gitu ya. Saya pengen melakukan untuk belajar tentang apa belajar dan memainkan apa saksofon. Nah, itu tuh satu hal ya. Dan sampai sekarang saya banyak ini juga ya. Jadi banyak, terutama kemarin pandemi itu, ternyata saya bisa ini loh. Ternyata saya suka ini loh gitu kan. Nah, itu tuh hal yang apa. Tapi intinya digabung. Satu hal yang memang benar-benar kalian akan kuasai banget. Bahkan kalian kalau tanya tadi ya, visi kehidupan, nah kalian tahu kalian mau menjadi apa gitu kan. Mau jadi dokter, mau jadi tentara gitu kan. Tapi ada skill-skill lain gitu kan. Karena dalam kehidupan kalian punya banyak skill tuh suatu hal yang luar biasa. Ya, jadi jangan hanya senang dengan satu dua skill aja. Gitu ya. Gitu. Teman-teman, oke. Itu aja ya kali ya. Nanti saya tenang aja nanti masih sampai ketemu bertujuh sama saya nanti sampai akhir ya. Jadi apa? Ini baru pengawal awal aja kan, baru materi pengantar. Tolong Kak Joa ditampilin lagi. Saya mau tutup dengan quotes ya. Nah, ini salah satu quotes kesukaan saya ya. Coba. Ini quotes quotes tadi mungkin udah sempat colongan lihat ya. Nah, ini nih ya. Ini Leo Buscaglia itu apa sastrawan ya dari Italia seingat saya ya. Jadi dia bilang melakukan adalah menanggung resiko kegagalan, tetapi resiko itu nah ini sekaligus buat menjawab yang tadi nih ya, yang takut-takut tuh ya. Tapi resiko itu harus dipertanggungjawabkan sebab bahaya paling besar dari kehidupan adalah bahaya karena tidak merebut resiko. Orang yang tidak merebut resiko apapun berarti tidak melakukan apapun tuh ya dan tidak memiliki apapun dan tidak menjadi apapun. Nah, ini di highlights nih ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngambil resiko, ya teman-teman nggak melakukan apapun gitu ya tidak memiliki apapun dan tidak menjadi apapun. Orang itu mungkin bisa menghindari penderitaan dan himpitan, tetapi sama sekali tidak bisa belajar, merasakan, mengubah, melangkah maju, memiliki kehidupan yang diinginkan dan mencintai. Next. Dan ini apa orang-orang. Nah, saya suka ini ya. Nah, so this is our superhero lah ya, Marvel apa Indonesian Marvel superhero lah ini kalau saya bilang ya. Jadi teman-teman ya ini ya harusnya sih tahu ya. Jadi bukan hanya taunya superhero Marvel, apa Marvel, tapi mengetahui orang-orang ini juga gitu ya teman-teman ya dari yang Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lainnya semua gitu kan. Bahkan mereka apa ya saya mau bilang Indonesia itu bisa berdiri ya karena orang-orang ini gitu ya dan di luar orang-orang ini yang kita nggak kenal juga gitu kan yang mengorbankan ya istilahnya mengorbankan hidup mereka tuh karena mereka percaya bahwa Indonesia itu harus menjadi sebuah negara sendiri gitu kan nah sehingga kita bisa sekarang bisa bertemu di apa di forum ini seperti itu oke ditutup ini ininya Kak Joa ya teman-teman itu apa welcoming dari saya banyak hal yang bisa dipelajari di sini jadi saran saya tadi jangan ini ya, walaupun ada batas apa sertifikat ya, itu sebagai bentuk penjagaan kualitas dari kami, tapi sangat disayangkan kalau teman-teman nggak hadir di semua apa di semua sesinya ya, seperti itu. Oke, itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu lagi ya, sampai di akhir nanti insya Allah saya akan nemenin teman-teman juga. Jadi walaupun saya nggak apa bukan fasil ya, tapi kan saya nanti akan berkoordinasi dengan apa kakak apa 6 kakak fasil yang akan membantu teman-teman ya. Oke.
Itu aja ya dari saya. Terima kasih semuanya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Sade dan Kak Afira. Salam, terima kasih Bang Waalaikumsalam Budi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayaknya Thank kita you Bang Budi. sebelum selesai ini ya foto dulu kali ya semua peserta sama narasumber. Yuk teman-teman langsung nyalakan kameranya ya. Kita foto bentar aja kok. Boleh on cam dulu yuk. Yuks, yuks. Ditunggu sampai 12 1 menit. Nah, udah. Lama, kelamaan dong nggak? Kenapa ya saya di, Udah itu kenapa udah. ya saya di spotlight, Bapak tolong. Ih, Gak usah di spotlight dong, Bapak. Tolong ini siapa ya? dah yuk. Boleh dibantu Kak Eca. Kak Cita, sorry sorry. Kak Cita boleh dibantu. Teman-teman ya, udah nyala semua belum? Slide 2 masih ada yang off cam nih, teman-teman. Oke, aku langsung SS kali ya. Bentar, lagi banyak yang nyalain nih. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Boleh slide 2. 1, 2, 3. Oke, ada gaya nggak nih, Kak? Boleh, berarti 2 kali ya. Boleh, boleh. Gimana tuh? Apa nih, Ayo, Kak? gayanya apa nih? Kita ada slogan sih Ada. sebenarnya, guys. Iya. Jadi kalau apa apa Kak. Hah? Jadi kalau kita bilang apa Fir? Pemuda Pemuda Indonesia. Indonesia, jawabannya Teman-teman ya bilang yang yang muda, muda yang yang berkarya. berkarya. Oke. Ayo di on mic dulu, on mic dulu. Biar Aku rame nih. bantu On rekam mic kali dulu. ya. Aku Boleh, bantu. Iya, boleh. boleh dong rekam, tolong ya. Direkam, direkam. Ayo, ayo, on mic, biar rame gitu. Yuk, Gak usah enggak di apa. off mic-nya, mic On mic aja. On mic di, aja di sekarang, unmute semua aja, siap ya. biarin rame-rame gitu. Yang off cam juga Aku nggak mau apa-apa kalau bawain on mic. anaknya Pak Anwar. Nah, udah Udah kali Kak ya. Cita? Iya. Oke. 1, 2, 3. Pemuda Indonesia. Ain Putra. Yang Muda muda. berkarya. Yang berkarya. Oke. Rame ini Kak, bener-bener rame. Oke, terima kasih. Pakai motormu ya. Ya. Oke, setelah ini apa nih? Kita mau ini dulu ya. Oh, ada info sedikit sebelum selesai. Maaf nih telat sedikit. Kak Jo, boleh dibantu. Nah, kita sebelum selesai, teman-teman sebagai absensi dan atau presensi hari ini, kita boleh isi post testnya dulu. Boleh di-scan atau klik Yes. link yang akan disebarkan di kolom chat. Gitu. Ada nggak? Mungkin dibantu ya teman panitia. Kakak-kakak Fasil di-share di chat Zoom dulu aja. Oke, kita kasih waktu 2 menit kali ya, Kak Vira. Iya, boleh. Joa, Bernadia, Stalin. Oke, boleh di-scan-scan atau boleh ditulis. Gak susah kok teman-teman. Kalau teman-teman nyimak, gampang lah. Gampang kok, gampang. Nah, ini udah ada di kolom chat juga. Teman-teman bisa langsung klik aja. Oke, Mana nggak ditunggu ada satu. Bernadia nih? Oh, nih, nggak ada lagu nih. Kak Jo. Tapi jadi sedih kalau Eh, Beradia. Sedih katanya kalau Bernadia. oh, apa ya yang lagi hits ya? Ini kan Genzi pasti main TikTok nih, apa ya? Jangan Bernadia dong. Kenapa tuh Alika? Dan Bernadia dong. Ini personal ini kayaknya nih. Ngobrol-ngobrol dong kita.
sambil Eh, ngobrol. 1 menit nih ada waktu nih. Kenapa jangan Bernadia? Bernat Ber. Nah, Kamu lagi galau ya, Alika? oh ya Kasihan. ampun. Parah Vira. Ya ampun, maaf, Lah, maaf, maaf, maaf. emang kenapa? Kan kasihan, itu Iya empati. kasihan. Semoga Ya cepat, ampun, turut, semoga cepat move turut, on, semoga cepat turut ikut sedih. ya Ikut kita sedih, ikut sedih ya. Alika. Nangis Ya nih, ampun. Nggak apa-apa, udah ntar kamu gak have apa-apa. fun dan sibuk memperbaiki diri menjadi duta 10 pemuda asik Gak ya. apa-apa, seneng malah putus Kak. Hah? Gak gitu. Apakah bukan kamu toxic? Ya nanti ada lagi. Sulit banget. Ya, ada lagi. Kan tadi Bang Budi bilang ini bonus demografi, berarti kandidatnya masih banyak. Iya, Bonus demografi. jedak-jeduk aja biar fun. Hm, Kak Vira gak suka apa sih kan? jedak-jeduk. Pusing dia orangnya. Kak Syade Ya. juga nggak suka. Kak Syade sukanya APT. Teman-teman tahu nggak APT? Parah banget. Ya nggak boleh itu Jangan gitu Nah ya udah 16.30, mungkin teman-teman yang belum selesai ngisi nggak apa-apa disambi aja karena kita masih ada Iya. informasi lain, kita lanjut ya. Ya ampun Jo, Ah, udah dah, ampun. Nah Gio juga. Ya kita sambil lanjut ya, Kak Jo, boleh boleh next next Jo. slide. Kita mau spill pembicara dan kelas berikutnya nih teman-teman. Kebetulan tadi udah di spill ya sama Ya tadi founder kita. udah di spill sama Bapak founder nih, ada jadi kayak tadi kita udah ada gimmick ya Iya. Kafir sebenarnya. Kita Iya, udah ada kita gimmick, nggak bisa gimmick. Kita tuh mau gimmick, serius kita guys. udah gimmick Cuman kayak ah, kayak baru di wah, spill nih sama Bang Budi. Gak apa-apa uh-uh, deh. biar pada penasaran, wah siapa ya guys gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Beda, nanti berarti kelas berikutnya adalah kelas 02. Ini akan membahas mengenal dan menghargai keragaman Indonesia. Narasumbernya siapa? Narasumbernya nih levelnya udah internasional banget nih. Ada Kak Yes. Saur Marlina Manurung atau yang biasa dipanggil Kak Ted Manurung. Beliau merupakan founder dari Sekolah Rimba, kayak yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Budi tadi tuh. Itu sekolah untuk suku anak dalam ya dari Makassar. Berikutnya Iya. akan, nah tuh, boleh nonton film Sekolah Rimba guys, biar kebayang sekeren apa Kak Butet ini. Oke, untuk tanggalnya, untuk kapan dilaksanakannya, nanti ada di hari Kamis, tanggal 7 November 2024. Waktunya jam 15.30 atau 16.30 WITA atau 17.30 WIT selama 2 jam, berarti 15.30 sampai 17.30, 16.30 sampai 18.30 WITA, 17.30 WIT sampai 19.30 waktu Indonesia Timur. Seperti itu. Nanti kakak-kakak Fasila akan tetap remind kok biar teman-teman ikut sesi berikutnya ini atau kelas berikutnya. Tuh. Tuh. Wah, udah pernah nonton. Wah, anak kelompok 3 seneng banget nih. Wih, Kelompok keren 3 nih banget nih. yang betul. Ya, ini sampai jumpa ya nanti kelas berikutnya. Ini ada link post test lagi kalau tadi ada yang kelewat. Begitu. Oke, ngapain Kafir sekarang? Oke, udah kali ya teman-teman. Mungkin jangan lupa nih diisi post testnya karena ini akan jadi absensi kehadiran kalian hari ini. Kalau misalnya kalian nggak isi, ya percuma kalian hadir gitu. Karena nggak akan absen. Nggak percuma sih, kalian dapat ilmunya juga. Cuman ya kalian nggak Nggak, keisi nggak, nggak, absennya. nggak Mungkin boleh kita kerecognisi. sudahi ya Kak Syade Tuh. kelas 01 kita hari ini. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas 01 ini sampai selesai. Dan pesan sponsor dari Yes. Kak Joa nih, jangan lupa bikin story dan tag ke IG-nya 10 Pemuda. Oke, baik. Selamat Betul. malam. Saya Sade. Dan saya Vira. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas berikutnya di hari Kamis. See you, teman-teman. Bye-bye.